bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Memasuki paruh terakhir di Kompas Pagi, Saudara, ada informasi kebakaran yang melanda sebuah mes perusahaan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran berawal dari bagian bengkel dan merambat ke mes tempat tinggal karyawannya. Gudang belakang dari pabrik, dan penyerangan di Api menghanguskan sedikitnya 4 mes yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan perusahaan. Tugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bagian lain. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian bengkel hingga merambat ke 4 bangunan mes milik karyawan perusahaan. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Sementara itu sebanyak 4 unit rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di kawasan 7 Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan terbakar pada Selasa malam. Menurut keterangan warga, api berasal dari salah satu rumah warga. Material rumah yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menyambar ke 3 rumah lainnya. Usaha warga tidak mampu mengimbangi besarnya kebakaran karena hanya menggunakan alat rumah tangga. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian itu, seorang pemilik rumah berusia 50 tahun meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Sebanyak 3 rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan bahan bakar di Desa Jumput Rejo, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur terbakar pada Selasa malam. Ledakan terjadi di lokasi. Banyaknya drum berisi bahan bakar minyak ilegal ini memicu sejumlah ledakan. Api dengan cepat membakar seluruh rumah penjual bahan bakar minyak eceran dan menghanguskan 2 rumah warga lainnya. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang petugas pemadam mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. panggil pertama kali belum masuk tadi ya. Putusan yang dibacakan Ketua MK Jimli Asidiki terkait laporan dari Denny Indrayana dan pelapor lainnya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia cawapres. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dan melanggar sabta karsa kehakiman. Nah, di depan sini. Petugas silakan. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2.
menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Ada juga informasi dari Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yang menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG Pertamina. Ahok diperiksa selama 6,5 jam sejak pukul 9 pagi. Ahok enggan merinci apa saja yang menjadi materi pemeriksaan kasus korupsi LNG yang menjerat mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ahok menyebut kerjasama yang dilakukan Pertamina dengan perusahaan Amerika Serikat memiliki kontrak yang panjang. Yang pasti kami ada temuan, pasti kami laporkan pada Menteri BUMN. Nah, beberapa kita minta direksi laporkan ke penegak aparat hukum. Itu aja sih pasti. Ya. Oke, Pak. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Yan Rahman. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Sampai jumpa. Laporan jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan mengawal misi kemanusiaan Indonesia untuk Palestina live dalam program-program berita Kompas TV. Di belakang saya adalah bantuan yang akan dikirim ke Palestina dan saya akan ikut untuk melihat bagaimana distribusi pengiriman bantuan Indonesia kepada masyarakat Palestina. Bersama saya, Jonah Hamonangan, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini merupakan sanksi dari Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik. Lalu bagaimana nasib putusan nomor 90 tentang usia atau batas usia Capres dan Cawapres? Dapatkah sidang MK atas gugatan putusan tersebut hari ini membatalkan putusan nomor 90? Terlebih sebelum masa penggantian pasangan bakal calon presiden wakil presiden berakhir. Kami akan perbincangkan di Sapa Indonesia pagi hari ini. Hari ini, saudara, sidang putusan atau vonis untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate terkait korupsi menara BTS 4G Kemkominfo.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat Panji Gumilang hari ini menjalani sidang perdana, yakni dakwaan atas kasus dugaan penistaan agama. Pembantaian besar-besaran Israel yang tak memandang kemanusiaan sudah dinilai melanggar aturan kemanusiaan dalam hukum internasional. Apakah Israel dapat dikenakan sanksi dan disidangkan di pengadilan internasional? Kami bahas selengkapnya di Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi, menyapa pagi hari Anda, menemani Anda sarapan dan juga memberikan informasi untuk Anda yang akurat, aktual dan juga terpercaya. Kami berdua, saya Radi Saputro. Dan saya Adistela Rasati hadir menemani Anda di Sapa Indonesia pagi hari ini, Saudara. Yang menjadi sorotan kita di kemarin dan hari ini adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memutuskan ada pelanggaran etik terhadap pelanggaran etiknya berat. Ya, Ketua MK Anwar Usman yang akhirnya kemudian diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Ibarat kalau main bola, wasit lagi di tengah permainan memberi langsung kartu merah pada Anwar Usman. Sedangkan hakim konstitusi lainnya, yang 8 orang lainnya ini hanya diberikan kartu kuning ya, hanya teguran lisan saja. Ini pantas saja diberikan karena sudah terlalu banyak fakta yang ditemukan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan atau sudah bukan dugaan lagi ya, pelanggaran etik yang sudah dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman yang sering banget dikait-kaitkan dengan bakal calon wakil presiden yang juga ponakannya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Tapi apakah putusan ini nantinya bisa memengaruhi putusan 90 yang sudah ditetapkan MK tahun 2023 soal batas usia capres-cawapres? Sepertinya kansnya juga akan tidak terlalu besar ya, karena mengingat hari ini saja ini adalah merupakan batas akhir untuk mengoreksi ya, mengoreksi pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Jadi ya kita lihat masih 50-50 sebenarnya peluangnya untuk. Yang patut juga diapresiasi adalah kemudian keputusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya memberhentikan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena terbukti melanggar etik, dan juga yang menarik adalah soal bagaimana kemudian juga Majelis Kehormatan MK ini merekomendasikan untuk mengoreksi putusan 90 dan hari ini juga kemudian Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan gugatan sidang. Gugatannya ada gugatan baru. Gugatan soal pemilu begitu ya untuk syarat capres dan juga cawapres begitu. Betul, tapi pastinya MK juga tidak akan bersidang secepat kilat ya, masih ada harus ada pemeriksaan saksi-saksi ataupun juga pemeriksaan fakta-fakta terkait materi uji formil yang diajukan oleh beberapa pihak. Tapi yang jelas yang digarisbawahi oleh Jimli Asyidiki sebagai Ketua Majelis Kehormatan MK adalah diperintahkan kepada Wakil Ketua MK, dalam hal ini Saldi Isra, untuk merundingkan kembali dalam 2 kali 24 jam memilih pimpinan MK atau Ketua MK yang baru. Nah ini nanti dinantikan karena memang untuk bersidang dibutuhkan ada jumlah hakim yang ganjil. Kalau memang sekarang kan jumlahnya masih 8. Kalau misalnya nanti dissenting opinionnya ada 4 hakim yang mengabulkan atau menolak ada 4 hakim, ini akan terjadi deadlock juga pada saat memutuskan suatu perkara di Mahkamah Konstitusi. Yang itu kalau di dalam negeri, yang di luar negeri ini juga menjadi sorotan adalah soal bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, yang kemudian ini mendapatkan sorotan publik tidak hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh negara di dunia yang kemudian menolak soal pembantaian yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Lalu benarkah kemudian Israel ini bisa ajukan ke pengadilan internasional karena melanggar
kemanusiaan. Itulah yang kemudian nanti akan kita bahas di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Kalau kita lihat kemarin gelombang masa di hari Minggu ya, betul. Itu di Indonesia juga sangat banyak yang diharapkan hanya ratusan ribu, ternyata mungkin juta. lebih dari 1 juta orang untuk meminta pemerintah Indonesia juga bersikap. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah bersikap, tapi ini berkaitan dengan pemerintah negara-negara yang ada di dunia. Kemarin terakhir tuntutan untuk gencatan senjata dari Israel ini sebenarnya tidak dipenuhi, tapi Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel menyatakan akan pause on fire. Jadi akan menunda perang begitu ya. Jadi bukan gencatan senjata tapi menunda perang. Langkah ini dinilai juga tidak cukup sebenarnya untuk mengingat begitu ya penderitaan masyarakat Palestina yang saat ini terjadi di jalur Gaza. Nanti kita akan tanyakan kepada pakar hukum internasional ya, bagaimana seharusnya dunia dan terutama Indonesia juga bersikap untuk menekan masyarakat dunia, terutama negara-negara di dunia untuk agar Israel ini bisa ceasefire atau gencatan senjata terhadap perang yang ada di Gaza. Oke, tapi sebelum sampai situ kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi kali ini. Ada 3 rumah yang diduga sebagai tempat penyimpanan bahan bakar di Desa Jumput Rejo, Sukodono, Sidoarjo terbakar pada Selasa malam. Ledakan terjadi terdengar dari lokasi. Banyaknya drum berisi bahan bakar minyak ilegal memicu sejumlah ledakan. Api dengan cepat membakar seluruh rumah penjual bahan bakar minyak eceran dan menghanguskan 2 rumah warga. 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Seorang petugas pemadam mengalami luka bakar ringan dan harus menjalani perawatan medis. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kebakaran juga melanda sebuah mes perusahaan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Kebakaran berawal dari bagian bengkel dan merambat ke mes tempat tinggal karyawan. Gudang belakang dari pabrik dan api menghanguskan sedikitnya 4 mes yang digunakan sebagai tempat tinggal karyawan perusahaan itu. Petugas suku dinas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke bagian yang lain. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian bengkel hingga merambat ke 4 bangunan mes milik karyawan perusahaan. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan. Sebanyak 4 unit rumah semi permanen di permukiman padat penduduk di kawasan Tujuh Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan juga terbakar pada Selasa malam. Menurut keterangan warga, api berasal dari salah satu rumah warga. Material rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke 3 rumah lainnya. Usaha warga tidak mampu mengimbangi besarnya kebakaran karena hanya menggunakan alat rumah tangga, dan api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat kejadian itu, seorang pemilik rumah berusia 50 tahun meninggal karena terjebak di dalam rumah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Saudara, atap teras sebuah minimarket di Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur ambruk. Akibatnya 2 pekerja yang sedang memperbaiki AC luka-luka. Kedua korban langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Diduga penyebab robohnya atap ini akibat konstruksi bangunan yang tidak bisa menahan beban pekerja yang naik ke atap. Kini polisi telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Belasan warung di kawasan Pangandaran, Jawa Barat rusak akibat kencangnya angin imbas putaran baling-baling helikopter yang mendarat di lapangan Taruna Cijulang.
Dalam video amatir warga, putaran baling-baling helikopter mengakibatkan angin kencang yang membuat debu beterbangan. Tidak hanya itu, angin kencang imbas putaran baling-baling helikopter merusak belasan warung. Para pemilik warung kaget karena tidak ada pemberitahuan dari pihak terkait soal jadwal pendaratan helikopter. Sementara Komandan Unit Intel Kodim 0625 Pangandaran mengatakan helikopter milik penerbangan TNI Angkatan Darat melakukan uji coba pendaratan di Cijulang. Yang menjadi sorotan hari ini digelar sidang putusan atau vonis untuk terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Vonis terkait korupsi menara BTS 4G Kemkominfo. Pada sidang duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin lalu, Plate melalui penasihat hukumnya menyebut kebijakan menaikkan target dan usulan anggaran proyek BTS adalah perintah Joko Widodo. Ex-Menkominfo Johnny G. Plate dituntut 15 tahun penjara, sedangkan mantan Direktur Utama Bakti Anang Rahmat Latoif 18 tahun penjara, dan tenaga ahli dari Lembaga Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto 6 tahun penjara. Ketiganya saudara dinilai terbukti secara bersama-sama merugikan negara 8 triliun rupiah. Blokir karena memang tidak didakwakan, tidak dimasukkan dalam tuntutan juga, makanya kami mohon dalam bentuk permohonan yang mulia. Sidang perdana pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang juga digelar hari ini. Jaksa akan menyampaikan dakwaan dalam kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Jaksa Negeri Indramayu Jawa Barat menyatakan sikap atau siap menyidangkan kasus Panji Gumilang setelah pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kajari Indramayu mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kondusivitas dan keamanan saat sidang perdana Panji Gumilang. Saat ini kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV di Indramayu, sudah ada Fadlianto Sugiono. Selamat pagi Fadli. Fadli, jadi soal pengamanan, polisi ini meminta warga untuk menjaga kondusivitas. Lalu bagaimana situasi terkini pengamanan di sana di pagi hari ini, Fadli? Ya, dan bahwa di pagi ini jelang perdana pimpinan tersangka betul yang rencananya digelar pada pukul 9 dari pantauan kami bahwa belum terlihat ada pengamanan dari pihak kepolisian, namun di sekitar Pengadilan Negeri Indramayu seperti yang terlihat di belakang kami masih terlihat ada petugas-petugas dari pengamanan Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu. Untuk pengamanan yang berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepolisian Resort Indramayu, pihaknya akan menempatkan sejumlah personil di sejumlah titik di sekitar Pengadilan Kabupaten Indramayu. Adifti. Oke, jadi petugas kepolisian ini ditempatkan di sejumlah titik di baik itu di dalam dan juga di area ruang sidang begitu. Nah, Fadli, sebelumnya pelimpahan barang bukti sudah diterima oleh jaksa. Apa saja dan hingga Panji Gumilang terjerat kasus penistaan agama, Fadli? Ya. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Kepala Kejaksaan Kabupaten Indramayu bahwa pada tanggal 30 Oktober kemarin bahwa pihak Kejaksaan Negeri Indramayu menerima sejumlah berkas dari Bareskrim Polri. Di antaranya adalah dokumen, rekaman video yang dilakukan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang, serta alat diantaranya komputer yang digunakan untuk menyebarkan video tersebut di media sosial. Adifti. Oke, singkat saja, berarti Pengadilan Negeri Indramayu akan menyidangkan Panji Gumilang pada pukul berapa? Informasi yang kami dapat sementara dari pihak Pengadilan Negeri Indramayu bahwa akan dilaksanakan pada pukul 9 nanti, dan informasi tambahan bahwa dari Kajari bahwa rencananya Panji Gumilang akan dihadirkan dalam pada sidang
perdana nanti. Oke, jadi kita akan nantikan bagaimana sidang perdana dari terdakwa Panji Gumilang yang akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi ini di Pengadilan Negeri Indramayu. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono melaporkan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Sorotan selanjutnya setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi, dari dunia politik, saudara, putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka Buming Raka, menyebut belum ada pembicaraan soal dirinya akan bergabung ke Partai Golkar. Kami segera kembali. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Kirap Pemilu 2024 tidak hanya menjadi sarana edukasi dan sosialisasi tentang pemilu 2024. Kirap ini juga menjadi ajang unjuk kebudayaan dari masing-masing daerah di Indonesia. Gebrakan melalui kirap pemilu ke berbagai pelosok tanah air ini merupakan salah satu inovasi dari pimpinan KPU saat ini untuk menyosialisasikan pemilu 2024 mendatang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia M. Syarifuddin bersama dengan Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon menandatangani nota kesepahaman dalam kerjasama yudisial. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di ruang sidang paripurna Mahkamah Agung Jakarta Selasa 7 November 2023. Penandatanganan kerjasama yudisial ini merupakan tindak lanjut kerjasama kedua lembaga kehakiman tertinggi Indonesia dan Singapura yang telah berjalan sejak Maret 2023. Ketua Mahkamah Agung Indonesia, M. Syarifuddin mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman merupakan kerjasama pendukung dari berbagai kerjasama yang telah dilakukan Indonesia dengan Singapura. Syarifuddin menambahkan, kedua lembaga akan menjalin kerjasama dalam pelatihan yudisial hakim dan pertukaran pengalaman dalam penyelesaian perkara dagang internasional atau lintas batas negara. Salah satu titik penting kerjasama yudisial ini adalah kita melakukan pertukaran pengalaman, pelatihan yudisial, serta pembahasan terkait isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan bersama sebagai negara bertetangga maupun dalam lingkup regional. Juga dapat berfokus pada isu hukum perdagangan lintas batas, cross-border trade, pengadilan niaga internasional, serta hal-hal yang terkait kerangka kerja internasional untuk keunggulan pengadilan. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Chief Justice Sundaresh Menon serta seluruh delegasi yang hadir di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pasca penandatanganan nota kesepahaman kerjasama yudisial, acara dilanjutkan dengan mendengarkan pidato Ketua Mahkamah Agung Singapura Sundaresh Menon tentang peran mediator dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian hukum lintas negara. Penandatanganan nota kesepahaman dan sesi sharing pengalaman Ketua Mahkamah Agung Singapura dihadiri Wakil Ketua MA Sunarto, pimpinan Majelis Mahkamah Agung, jajaran Hakim Agung, dan pejabat Eselon 1 Mahkamah Agung. Saudara, bersama dengan Presiden Joko Widodo, bakal calon presiden sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam pembukaan Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII. Bapak Kiai Haji Kriswanto. Dalam sambutannya, Prabowo Subianto menyatakan bangga bisa memberikan ceramah dalam pembukaan Rakernas LDII. Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga kualitas SDM dan ini jadi salah satu program unggulan Prabowo Gibran, saudara. Jadi SDM, intinya SDM salah satu program unggulan kita. Tadi semua program akan kita lanjutkan. Salah satu program unggulan kita adalah kita mau kasih makan siang dan susu kepada semua anak Indonesia. Putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus bakal calon wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka menyebut belum ada pembicaraan soal dirinya akan bergabung ke Partai Golkar. Menurut Gibran, belum ada pembicaraan bahwa ia bakal menjadi kader Partai Golkar. Golkar merupakan partai pertama yang menyatakan dukungan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto. Tapi kan sudah pamit, kalau sekarang apakah akan berlabuh ke Golkar atau seperti apa? Belum ada pembicaraan seperti itu. Tapi soal depan. Sementara Wali Kota Medan yang juga kader dari PDI Perjuangan, Bobi Nasution telah menegaskan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Alasannya karena masih memiliki hubungan kekerabatan. Usai diminta klarifikasi sekitar 1 jam lamanya, pada hari Senin kemarin, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengungkap salah satu alasan Bobi Nasution memberi dukungan untuk Prabowo Gibran. Awalnya Bobi ini tetap ingin bersama PDI Perjuangan meski mendukung Prabowo Gibran. Namun PDIP menegaskan bahwa kadernya dilarang bermain dua kaki. Keputusan berbeda dengan partainya yang mengusung Ganjar Mahfud diambil Bobi karena adanya hubungan kekerabatan. Dia juga mau ke sana, ya, tapi dia juga ingin tetap ada di sini, kan nggak bisa begitu. Jadi sudahlah kita mengerti perasaannya, silakan yuk ke sana, tapi kau harus mengundurkan diri dari sini, oke? Ya, dia pasti alasan hubungan kekerabatan lah, itu tidak perlu ditanya itu. Tanya Mas Bobi, jangan tanya saya yang begitu.
Usai melakukan klarifikasi, Bobi Nasution pun diberikan waktu untuk kembali memikirkan pilihannya. Jika tetap mendukung Prabowo Gibran, Prabowo atau Bobi saudara diminta mengundurkan diri dari PDI Perjuangan dan menyerahkan KTA-nya. Di gedung DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Bobi melakukan klarifikasi. Bobi pun masih memiliki waktu untuk memikirkan kembali pilihannya sebelum mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Namun, jika tetap akan mendukung Prabowo Gibran, Bobi harus segera menyerahkan kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Ya mas, apa mas? Pak, pemirsanya Pak. Sudah saya sampaikan ke Pak Komarudin, Markubu tadi. Dan nanti dalam beberapa hari lagi. Jadi keputusannya gimana Pak? Siap enggak mas, terkait dukungan Mas Gibran? Dari PDIP-nya gimana Pak? Dari PDIP-nya gimana Pak? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Panggil pertama kali. Putusan yang dibacakan Ketua MKMK Jimli Asidiki terkait laporan dari Denny Indrayana dan pelapor lainnya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dan melanggar Sabta Karsa Kehakiman. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menghormati putusan MKMK yang menghentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena dinilai melakukan pelanggaran berat. Sementara Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Hinca Panjaitan menyebut putusan Majelis Kehormatan MK tidak berdampak pada pencalonan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Syukurilah MKMK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman bukan hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diberhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan. Putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Sebelumnya, saudara, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan percaya dengan objektivitas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya pernah menjadi Ketua Komite Etik KPK.
Dari pengalaman itu, saya melihat bekerja di dalam soal etika ini itu harus menjaga etika juga. Kita percayakan kepada majelis kehormatan untuk menuntaskan tugas dengan baik, dan kami percaya bahwa mereka akan menjunjung tinggi etika dan menjunjung tinggi objektivitas. Terbukti melakukan pelanggaran berat etik, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana dengan nasib putusan nomor 90 tentang usia Capres-Cawapres yang sebelumnya diputus oleh Anwar Usman? Dapatkah sidang MK atas gugatan putusan tersebut hari ini membatalkan putusan nomor 90, terlebih sebelum masa penggantian pasangan bakal Capres-Cawapres berakhir hari ini? Simak perbincangannya usai jeda bersama rekan saya, Radi Saputro. Tempo Scan Group bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Ngkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Estafet Kirap Pemilu 2024 telah dimulai sejak Februari 2023. Arak-arakan yang menampilkan kebudayaan tiap daerah ini menjadi daya tarik bagi masyarakat. Kirap ini terdiri dari 7 jalur. Pada jalur kelima, titik dimulai dari Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara. Sedangkan pada jalur ke-6, titik dimulai dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan pada jalur ke-7, titik dimulai dari Kota Jayapura, Papua. Ayo memilih untuk Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga.
Suatu hari sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Pertama kali belum masuk tadi ya, Julius. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pada Ketua MK Anwar Usman, yakni memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, namun masih menjabat sebagai Hakim MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dan melanggar Sabta Karsa Kehakiman. Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Sementara itu, anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Bintan R. Saragih, menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap sanksi yang diberikan kepada Ketua MK Anwar Usman. Ia menganggap Anwar sudah seharusnya mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Sanksi terhadap pelanggaran berat hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada sanksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi, sebagai hakim. Sementara itu, dua hakim lainnya, yakni Arif Hidayat, disebut tidak bersalah terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Namun Arif terbukti bersalah melanggar kode etik dan perilaku atas pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Hakim Saldi Isra tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Meski Majelis Kehormatan MK telah memutuskan soal pelanggaran yang dilakukan pada Anwar Usman, yang telah memutuskan soal batas usia Capres dan Cawapres di Pilpres 2024, sanksi MK-MK ini tidak berpengaruh terhadap proses pemilu dan paslon Capres dan Cawapres dalam tahapan pemilu. Hal ini disampaikan mantan Hakim MK Hamdan Zulfa usai persidangan yang digelar MK-MK. Hamdan menegaskan mengenai putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres tidak dapat diubah oleh MK-MK karena sifatnya sudah sah dan mengikat. Proses yang sudah berjalan tidak boleh berlaku surut. Jadi apapun putusannya kita juga nggak tahu. Mungkin juga tetap atau mungkin juga berubah, mungkin ditolak, mungkin juga dikabulkan, kita tidak tahu. Tapi ini kami katakan bahwa putusan itu tidak berlaku surut. Jadi proses yang sudah berjalan tentu tidak terganggu secara formal hukum. Jadi masalah legitimasi, masalah apa lain lagi lah. Tapi formal hukum kita tetap berlaku ya. Oke ya, cukup ya. Terima kasih. Hari ini Mahkamah Konstitusi kembali akan menyidangkan lagi gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres yang juga bertepatan dengan hari terakhir pengusulan bakal Capres-Cawapres pengganti ke KPU Republik Indonesia. Publik pun menanti apa putusan MK. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pada Ketua MK dan sejumlah hakim atas putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres. Tidak main-main, sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman sebagai Ketua MK sudah diketuk.
Lalu yang jadi pertanyaan saat ini, bagaimana nasib perkara gugatan pasca putusan MK mengenai batas usia Capres-Cawapres? Nah, apalagi hari ini merupakan batas akhir penetapan pengusungan bakal Capres-Cawapres pengganti yang harus diserahkan ke KPU. Nah, akankah MK mengabulkan gugatan pembatalan batas usia Capres-Cawapres? Seberapa besar juga peluangnya karena waktu tinggal sedikit? Dan bagaimana dampaknya dalam tahapan pemilu ke depan? Kami hadirkan perbincangannya pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Ada ahli hukum tata negara Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, lalu koordinator Komite Pemilih Indonesia Tepi Jairi Sumampau, dan mantan atau hakim konstitusi periode 2003-2008 di MK, Marwarar Siahaan. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya ke Bung Aan dulu. Bung Aan, ini putusan MK sudah kita simak bersama. Ini dinilai sebagai keputusan yang paling moderat begitu, yang paling bijak bisa diambil oleh Majelis Kehormatan. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat putusan? Sudah memang bisa dan layak diterima publik? Ya, saya melihat ini bukan hal yang moderat justru ya, karena seharusnya MK tidak hanya mendasarkan kepada PMK 1 tahun 2023 gitu tentang MK, tetapi seharusnya mendasarkan pada yang lebih tinggi lagi daripada PMK 1 2023, yaitu kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ya nomor 7 tahun 2020 gitu. Karena di sana sudah ditentukan ya bahwa MK itu dalam menjalankan wewenangnya punya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi. Kalau di PMK 123 itu hilang subjeknya. Ya, di dalam pasal 41 itu siapa yang diberhentikan tidak disebutkan subjeknya. Tapi kalau di dalam Undang-Undang MK 7 2020 itu jelas subjeknya. Siapa subjeknya? Yaitu hakim konstitusi. Ya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu didudukkan kembali ya dalam konteks ya, kita refleksi lah sebenarnya, karena ini kan sudah putusannya sudah final ya, dan mungkin banyak diilhami orang. Dan satu lagi di PMK 1 2023 ini yang menurut saya juga tidak pas, yaitu adanya mekanisme banding gitu. Sebenarnya dalam Undang-Undang MK itu tidak ada mekanisme banding. Yang ada adalah kalau diberhentikan dengan tidak hormat itu adalah dengan mengajukan pembelaan diri ke MK, tidak dengan MK banding, bukan gitu. Ini saya kira dari sisi regulasi lah yang perlu dibetulkan misalnya. Baik, ini dari sisi regulasi yang kemarin juga sudah diingatkan sebenarnya oleh Prof. Jimli ya sebagai Ketua MK bahwa mekanisme banding ini seharusnya tidak usah ada begitu. Nah, kalau ngomongin kepercayaan Pak Aan, ngomongin kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi ya sebagai pengadilan tertinggi Supreme Court gitu di ranah konstitusi. Anda melihat publik masih meragukan meskipun ada keputusan ini, atau sekarang sudah mulai pulih kembali kepercayaan? Ya, saya melihat ini memang yang patut kita syukuri ya, publik sudah mulai pulih lah kepercayaannya bahwa Mahkamah Konstitusi juga sudah mulai kembali begitu dengan keberanian, walaupun tidak seberani sebagaimana seharusnya dalam Undang-Undang MK begitu ya. Ini kan hanya dari ketua saja diberhentikannya begitu. Oke, baik. Saya akan beranjak ke Bung Jerry. Bung Jerry, ini kan ada tahapan juga Bung Jerry yang ditempuh begitu di pemilu presiden 2024. Nah, saat ini nih hari ini terakhir pengoreksian begitu ya kalau boleh saya bilang untuk mengganti Capres-Cawapres. Nah, artinya dengan adanya putusan MK ini dan juga proses tahapan pemilu yang berjalan di KPU ini tidak akan mengubah apapun dan tidak akan mengganggu jadwal tahapan pemilu ya, Bung Jerry ya? Iya, jadi pakai putusan yang lama, 90 itu ya, yang 90 itu, jadi memang tahapan tetap akan berjalan sebagaimana hanya menilai perilaku hakim ya. Nah, tapi kan begini ya, memang secara hukum itu tidak ada pengaruh apa-apa mungkin ya. Tapi sebenarnya ada pengaruh etik gitu ya, karena putusan, kalau saya membaca putusan MK ini dengan sendirinya mau mengatakan bahwa ada yang keliru ya, atau bahkan ada sesuatu yang disengaja
dalam proses pengambilan keputusan di MK-MK itu yang memberi jalan ya bagi Gibran untuk menjadi cawapres. Nah, di situ masalahnya menurut saya. Jadi saya kira ada akibatnya ini bukan akibat hukum, artinya terus bisa tetap berlanjut, tapi ini akibat etik. Dan ini menurut saya jauh lebih substansial. Kan secara etik mau dikatakan bahwa putusan itu keliru. Karena apa? Karena ada tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh hakim MK, dalam hal ini ketua, untuk memuluskan sebuah keputusan yang memang diperuntukkan hanya kepada dimaksudkan hanya untuk memberi jalan kepada Gibran untuk menjadi cawapres itu. Dan disitulah cacatnya keputusan keputusan 90 ini. Dan menurut saya MK-MK itu mengoreksi dan memberi pesan bahwa putusan itu bermasalah, gitu ya, secara etik ya. Karena itu mestinya secara substansi hukum juga dia harus jadi masalah, gitu ya. Gitu. Akibatnya ada, bukan tidak ada akibatnya. Secara hukum tidak ada, tapi secara etik ada akibatnya itu. Gitu, karena itu juga sebetulnya saya berpendapat ya, kalau MK-MK ini salah satu tujuannya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, saya kira itu belum tentu tercapai ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan kesalahan secara sengaja atau bahkan pelanggaran berat ya, kesalahan berat itu sudah dibuat oleh MK-MK, itu masih berada di sana. Gitu ya. Kalau memulihkan kepercayaan itu kan berarti harus sepenuhnya dia, jangan setengah-setengah pemulihan kepercayaan. Kita bicara kita bicara tentang sebuah lembaga yang memang butuh penghormatan tinggi ya, dan butuh kepercayaan tinggi dari publik. Ini Mahkamah Konstitusi loh. Ini dia penjaga konstitusi. Kalau ada yang tidak beres di sana, ya bagaimana orang percaya? Gitu ya. Jadi memang saya setuju bahwa mestinya keputusan itu pemberhentian dari keanggotaan Mahkamah Konstitusi ya, sesuai dengan dissenting opinion dari Prof. Bintan Saragi ya. Tapi keputusannya seperti itu ya. Tapi kalau berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap lembaga, kalau saya ditanya sebagai publik ya, saya masih tidak percaya, gitu ya. Karena kan begini, orang yang melakukan pelanggaran berat masih bisa terlibat dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, meskipun ada pengecualian ya, yang terkait dengan hal-hal yang tadi malam disebutkan oleh MK-MK. Nah, tapi kan soal kita itu bukan cuma soal putusan yang berkaitan dengan dinasti itu ya, atau yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, tapi ada banyak putusan lain ya, dan kemungkinan untuk terjadi hal-hal sebagaimana yang terjadi waktu itu masih bisa terjadi. Makanya. Oke. Kalau tadi Bung Jerry masih belum sepenuhnya percaya kepada MK begitu ya, dengan adanya putusan MK-MK ini, saya akan bertanya sama Prof. Marwarar sebagai juga hakim konstitusi yang pernah bertugas di tahun 2003 hingga 2008. Pak Marwarar, jadi publik masih belum percaya, dan di sisi lain ada mekanisme lain juga mengajukan kembali uji formil atau gugatan baru kalau memang mau mengoreksi putusan 90 2023. Nah, ini prosesnya biasanya kalau memang ada uji formil atau gugatan baru, ini berapa lama prosesnya? Karena memang kalau memang tuntutan publik ini ingin mengoreksi putusan 90 kan waktunya sudah sangat sempit begitu, Prof. Marwarar. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau kita melihat sebelum sampai ke sana ini, barangkali apa yang menjadi putusan dari Majelis Kehormatan yang telah diumumkan kemarin, memang banyak orang yang kecewa. Saya melihat juga dari sisi apa yang menjadi muatan atau skop daripada putusan MK-MK yang menjatuhkan hukuman sanksi berat dalam pemberhentian sebagai jabatan ketua kepada Anwar, ya kita melihat itu merupakan satu pengakuan bahwa memang telah ada pelanggaran etik yang sangat berat itu, yang akibatnya
akibatnya itu adalah kalau kita lihat di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan seperti itu cacat hukum. Cacat hukum itu artinya sebenarnya bisa kita katakan dia adalah suatu putusan yang meskipun ada karena karakter daripada peradilan konstitusi putusannya final, tetapi dia dikatakan non-eksekutabil. Dia tidak bisa sebenarnya dilaksanakan itu seharusnya. Karena suatu putusan yang cacat, kalau di dalam versi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu dikatakan harus diadili lagi putusan perkara itu sendiri. Tetapi ini karena karakter MK itu yang memiliki karakter spesialis atau tunduk kepada lex spesialis, maka secara umum tetap kita katakan putusan 90 itu sebenarnya adalah satu putusan yang cacat demi hukum, dan sebagai demikian secara universal itu tidak bisa dilaksanakan. Istilah teknisnya itu biasa kita katakan non-eksekutabil. Oleh karena itu problem yang tersisa ini apa akan diperbaiki dengan permohonan baru. Saya kira ini wewenang MK adalah menguji undang-undang. Jadi kalau permohonan baru ini mau memperbaiki putusan itu, ya kita tidak bisa mengatakan itu satu undang-undang meskipun dia adalah dalam arti material juga undang-undang. Tetapi kalau misalnya PKPU atau peraturan KPU yang sudah mengadopsi putusan itu masih tetap terbuka untuk dibawa dalam ranah pengujian, tetapi kepada Mahkamah Agung karena dia adalah di bawah undang-undang. Mungkin dia bisa diuji kepada undang-undang yang ada. Problemnya sekarang adalah ketika misalnya putusan yang diambil MK itu ruang lingkupnya hanya ketua, tetapi apa yang dikatakan pengaruh ketua itu tidak mungkin terjadi putusan 90 kalau hanya sendirian. Oleh karena itu pengaruhnya terhadap 4 hakim yang lain seharusnya secara ex officio MK harus melakukan audit terhadap putusan nomor 90 itu terhadap yang menjadi wewenang MK juga, sumpah jabatan, pelanggaran hukum acara, dan kepatuhan kepada konstitusi. Jadi ini yang tidak dilakukan kemarin sehingga putusan yang berat hanya kepada ketua meskipun problematiknya. Kenapa dia diberhentikan hanya sebagai ketua? Mungkin ada problematiknya. Kalau ini menyangkut juga presiden yang akan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian itu, dan pengantar daripada ketua MK yang dilihat akan membuat ini semua lambat. Saya kira lepas dari setuju atau tidak setuju, saya melihat bahwa apa yang dipertimbangkan ini masuk akal begitu. Demikian pandangan saya sementara. Baik, ini sifatnya ex officio sehingga putusan 90/2023 menurut Prof. Marwara tadi harus diaudit secara keseluruhan begitu ya. Tapi kemarin Prof. Jimli juga mengatakan dirinya sebagai jajaran pimpinan atau Majelis Kehormatan MK hanya punya kewenangan menyidang sebatas etika, tapi untuk mengoreksi ataupun memerintahkan untuk mengoreksi putusan ini di luar kewenangan MK. Nah ini akan saya tanyakan, kalau memang misalnya ada gugatan baru masuk begitu ya, dan MK bersidang, MK bersidang, apakah berani MK ini sekarang yang jadi tuntutan publik juga mengabulkan tuntutan publik untuk mengoreksi putusan 90 itu, dan jika putusan 90 2023 itu dikoreksi setelah tahapan penggantian capres-cawapres ini berakhir, jika kemudian di depan sudah berjalan tahapan pemilu dan putusan itu muncul, apakah itu bisa memengaruhi juga di tengah jalan begitu proses pencalonan capres-cawapres? Saya akan tanyakan kepada sejumlah narasumber saya nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe.
Royal Jelly Ginseng bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, 12 angine. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Jelang Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan kirap pemilu dengan tema Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Kirap pemilu ini menyasar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemilih pemula hingga petani. Selain itu, setiap kota atau kabupaten juga unjuk gigi dengan menampilkan kearifan lokal mereka. Ayo sukseskan pemilu serentak 2024, ayo memilih untuk Indonesia. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Engkong, bagus buat perokok. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul natural Sari Kunyit Plus. Good. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Masih bersama sejumlah narasumber saya, ada Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Pak Marwara Siahaan, lalu ada juga ahli hukum tata negara Pak Aan Eko Widiarto, serta Koordinator Komite Pemilih atau TEPI Indonesia Jerry Sumampau. Saya akan bertanya kembali ke Pak Aan. Pak Aan, tadi saya sebelum jeda sempat menyinggung soal gugatan baru atau uji formil yang baru yang masuk dan mungkin akan disidangkan juga oleh MK hari ini begitu. Nah, ini biasanya prosesnya berapa lama secara formil gitu, dan apakah nanti jika memang putusannya itu, saya kalau melihat tidak mungkin juga ya diputuskan di hari ini juga gitu kan, pasti ada proses-proses yang harus ditempuh. Nah, jika nanti ditempuh seiring waktu berjalan, proses pemilu juga sudah berjalan, pilpres sudah berjalan, di tengah jalan putus misalnya oleh MK bahwa mengoreksi putusan 90 dan akhirnya soal syarat batas usia capres-cawapres itu kembali dipulihkan di nomenklaturnya atau kalimatnya pada pernyataan yang sebelumnya, ini apakah bisa mengganggu atau membatalkan pencalonan, Pak Aan? Ya, intinya sebenarnya bukan mengoreksi ya, tetapi yang ada itu adalah berubah pendirian nantinya. Kalau memang ada perubahan pendirian, kalau tetap pendiriannya berarti ya tidak ada perubahan sama sekali. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah
dari sisi waktu itu akan masih bisa ya secepat itu. Dalam sejarah kita sudah pernah mengalami bahwa MK itu memutus hanya dalam waktu 1 hari gitu, karena memang sangat urgensi. Waktu itu adalah soal KTP yang digunakan dalam pemilu. Gitu. Itu cukup sehari, dan persoalan harus ada keterangan pemerintah, harus keterangan DPR dan sebagainya itu fakultatif ya di dalam hukum acara MK. Sehingga ketika hakim yakin bahwasanya putusannya adalah seperti ini, misal begitu, ya diputus hari ini pun nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, jadi itu menarik gitu. Oke, nah ini menarik betul, Bung Jerry. Kalau memang hari ini juga bersidang, ya. Tapi pertanyaannya berani apa enggak? Kira-kira begitu. Berani apa enggak nih? Kira-kira Pak Aan melihatnya para hakim MK yang ada sekarang, hakim konstitusi yang sekarang ada, berani apa tidak memutus hari ini? Mesti Prof Marwarar yang tahu. Atau mungkin ya Prof Marwarar yang sebagai hakim konstitusi, pernah menjabat sebagai hakim konstitusi di institusi MK begitu. Anda melihat para hakim konstitusi yang ada sekarang berani apa tidak memutus dalam waktu singkat? Ya kalau soal memutus waktu singkat sih boleh-boleh saja kan. Tapi kalau dia misalnya apa namanya itu, sepertinya kita ada anekdot dulu itu jurisprudensi siang malam, siang beda malam beda. Itu pasti mereka ada dalam suatu pergulatan pikiran yang berat lah. Hanya saja yang menjadi persoalan tadi, apakah yang diajukan perkara nomor 90 itu juga, atau ada perkara baru menguji perkara 90. Sehingga dari sisi kompetensi itu sama sekali hampir tidak mungkin lah. Kalau diuji pun ada permohonan baru, tetapi tentang pasal itu juga dengan maksud untuk memperbaiki, maka saya merasa itu hampir sesuatu yang akan tidak bisa berpengaruh lagi, karena dia akan memiliki dampak ke depan atau akibat hukum ke depan. Tetapi persoalan apakah memang masih tidak bisa digugat ini keabsahan daripada Gibran. Seperti saya katakan tadi, putusan 90 itu yang sudah dideklarasikan MK melalui satu pelanggaran etik berat, yaitu konflik kepentingan itu cacat dengan sendirinya. Tetapi putusan yang cacat apakah akan dieksekusi? Kalau di pengadilan tidak ada satu putusan yang cacat boleh dieksekusi kan? Tetapi PKPU sudah terjadi, yaitu dimodifikasi atau diubah sesuai dengan putusan itu. Oleh karena itu yang menjadi soal sekarang, satu, akan tetap terbuka kemungkinan untuk menilai peraturan KPU yang mengadopsi putusan MK. Tetapi dampaknya itu menjadi pertimbangan. Apakah ini tinggal masalah legitimasi kah yang harus kita bedakan sekarang dengan masalah legalitasnya karena sudah selesai, tetapi tetap di dalam satu proses sengketa dalam proses pemilu, lepas daripada bagaimana melihatnya ini, orang atau rakyat masih bisa juga membawa itu sebagai satu sengketa proses terhadap Bawaslu. Kenapa? Iya. KPU langsung melaksanakan. Iya, itu bisa dicoba, Bro. Sangat masih terbuka kemungkinan, tetapi ya kepastian hukum tentu menuntut kita melihat apakah legitimasi rakyat, legitimasi Gibran tergantung kepada rakyat atau masih kita gantungkan kepada putusan hakim. Ini menjadi pilihan yang harus kita tentukan lah sekarang. Baik. Ya, saya ada konstruksi yang agak berbeda, Mas. Baik, silakan Bung Aan. Ya, konstruksinya begini. Bukan mereview lagi perkara 90. Karena ini adalah suatu norma, maka dilakukan pengujian terhadap gugatan pada 169 huruf G itu di perkara 141 yang sudah masuk itu. Dan ini tidak terkait dengan keabsahan 90 kalau saya, mohon maaf Pak. 169 itu apa ya Mas Aan? Pasal 169 huruf G ya. Itu usia itu. Usia. Nah, konstruksinya begini. Hakim sekarang menguji pasal 169 huruf G itu di perkara yang baru 141. Sehingga final and binding-nya putusan 90 itu tidak lagi menjadi persoalan, sehingga tidak melanggar pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Jadi final and binding. Apalagi kemarin juga disampaikan azas yang digunakan adalah azas
res judicata veritate habetur. Jadi putusan itu harus dianggap benar. Gitu. Ya, kita hormati itu biar nanti ke depan itu tidak terjadi bahwa putusan itu, putusan MK khususnya yang berbeda dengan di pasal 17 ayat 6 dan 7 Undang-Undang Kehakiman ya. Itu kan masih bisa direview lagi kalau itu. Karena memang di lingkungan MA ada tingkatan-tingkatan peradilan. Kalau di MK kan tidak ada. Betul. Sehingga kalau saya sih konstruksinya lebih baik. Kalau ini mau berbeda pendirian, ya putusan terhadap perkara 141 yang baru masuk itu segera diputus hari ini gitu. Perkara ke depan berlaku kan masih ada waktu, sekarang tanggal 8 gitu. Saya kira itu kalau lebih cocok. Kira-kira kalau kalau itu diputus apa, kalau dikabulkan atau dikabulkan, kira-kira bagaimana kekuatan hukumnya terhadap semua proses yang sudah terjadi? Karena sudah berjalan begitu ya. Sebetulnya itu masalahnya, karena proses ini kan tahapan kan berjalan. Betul. Sebetulnya yang bisa menginterupsi proses itu kalau gugatan itu dilakukan di Bawaslu. Bawaslu, ya seperti yang Pak Marwar bilang tadi. Pak Marwar bilang, tapi kan itu memang harus ada pihak yang menggugat SK penetapan Gibran ya. Dan putusan MK ini sebetulnya bisa jadi bahan juga Bawaslu untuk menilai seberapa bisa ya putusan 90 itu dijadikan acuan berkaitan dengan persyaratan ya. Jadi kalau putusan Bawaslu ini kan menjadi semacam bukan semacam, ini namanya sengketa proses ya. Iya, sengketa proses. Dia bisa menginterupsi tahapan. Jadi tahapan yang sedang berlangsung itu bisa diinterupsi dengan putusan Bawaslu. Cuma kalau lihat sekarang ini mungkin repot karena gugatan itu harus dimasukkan untuk SK ya, SK pengangkatan dari Gibran itu yang nanti akan dikeluarkan oleh SK penetapan ya. Bung, jadi seberapa kuat putusan Bawaslu ini nantinya, tapi dibandingkan jika kita berbicara soal putusan MK begitu? Lah kalau putusan kan gini, ada putusan MK 90, tapi ada putusan MK yang semalam dibacakan. Yang menurut saya dan Prof Marwara juga mengatakan ini sebenarnya secara etik cacat ini. Memang hukum formalnya tidak berubah. Ya, masih ada putusan 90 yang dijadikan acuan oleh KPU ya, tapi kalau gugatan itu disampaikan kepada Bawaslu, putusan Bawaslu itu akan mengikat tahapan juga. Dan mestinya Bawaslu itu bisa mengambil keputusan tidak semata-mata berdasarkan putusan 90, tapi bisa juga menjadi pertimbangan putusan MK ini yang secara substansial mengatakan ada kesalahan fundamental karena ini pelanggaran etik berat. Tapi kan memang secara kewenangan MK tidak bisa mengoreksi putusan. Betul, itu yang saya bilang tadi. Tapi Bawaslu ini kan bekerja untuk pemilu sehingga kerangka pikirnya tidak mesti kerangka pikir hukum. Dia bisa sedikit lebih jauh ya. Dan kalau putusan Bawaslu terkait dengan sengketa proses itu bisa mengoreksi putusan KPU ya, keputusan KPU. Itu memang lebih kuat dan bisa lebih terjamin ya. Hanya memang persoalan kita adalah apakah Bawaslu, pertama apakah gugatan itu ada? Karena ini harus berdasarkan gugatan sengketa proses. Berarti kejelian penggugat juga ya. Lalu yang kedua itu apakah Bawaslu berani juga ambil keputusan itu, sama dengan pertanyaan tadi Prof Marwara kan dan Pak Aan, apakah Bawaslu berani? Ini semua soal keberanian karena ini melibatkan kekuatan-kekuatan politik besar kan gitu ya. Baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini. Ini diskusi kita pagi hari ini sepertinya kok banyak juga yang menganggap mengorek-ngorek lagi ya putusan 90 ini, jadinya banyak yang menganggap asal bukan Gibran gitu. Tapi pemahaman ini yang ingin kita luruskan pagi hari ini. Apa yang bisa Anda sampaikan? Saya akan ke Pak Aan dulu. Apa yang kita bisa sampaikan kepada publik soal pembicaraan kita pagi hari ini? Kita bukan bicara hanya Gibran saja, tapi punya makna yang cukup panjang ke depannya begitu ya, soal konstitusi di negara kita. Apa yang bisa Anda sampaikan?
Ya, kebetulan dalam hal ini saya juga salah satu bagian dari pelapor gitu ya, yang gabung dalam 16 pengajar hukum tata negara gitu. Nah, yang menjadi posisi saya dan kami di pelapor itu kan kita bukan sebagai partisan. Kami ini adalah para pengajar yang dari sisi hukum tata negara melihat bahwasanya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kehakiman salah satu di samping Mahkamah Agung, marwahnya untuk mengawal konstitusi sebagai the guardian and interpreter of constitution itu harus dijaga. Dijaga oleh perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai hakim-hakim MK yang hanya berjumlah 9 orang, yang punya kewenangan sangat besar bisa sampai membatalkan undang-undang, itu tercoreng oleh hakim MK satu yang tidak berintegritas. Yang kedua yang tidak adil. Nah, inilah yang harus dijaga betul. Kami tidak ada persoalan dengan siapa calonnya, tapi tidak persoalan dengan siapa nanti akan menang. Tidak. Tapi Mahkamah Konstitusi ini yang harus dijaga. Jangan sampai hakim yang tercela, hakim yang mudah diintervensi, dan sekarang kan akhirnya terungkap bahwa yang seharusnya hakim itu kolektif kolegial di Mahkamah Konstitusi itu ternyata bersifat patron and client, tidak ada yang berani kepada pimpinan karena pakewo, kan begitu. Nah, lembaga sepenting Mahkamah Konstitusi kalau dasarnya hanya pakewo, hanya soal perasaan, tidak akan pada logika hukum, kewajaran berpikir, ini saya kira sangat disayangkan. Baik. Pertanyaan yang sama untuk Bung Jerry, singkat. Kita sudah terbatas waktu nih, Bung Jerry dan juga Prof. Aan terakhir. Bung Jerry dulu silakan. Jadi kalau saya setuju dengan Pak Aan tadi ya. Ini MK ini kan tidak hanya sekarang ya, tapi dia juga akan menjadi pengadil di sengketa hasil ya. Jadi ada hubungannya dengan itu, dan menurut saya begini, sebetulnya pertanyaannya bisa juga dibalik ya. Kalau tidak ada persyaratan 40 lalu Gibran menjadi calon, ada masalah nggak? Pasti tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi jangan terlalu tendensius lah, seolah-olah percakapan ini karena mungkin kita ya atau banyak orang itu tidak suka dengan Gibran. Bukan soal itu. Siapapun yang mau menjadi calon harus sesuai aturan, gitu ya. Dan kita putusan Mahkamah MK semalam itu sudah menegaskan bahwa putusan 90 itu bermasalah, gitu ya. Dan lebih ada sinyal kuat itu memang untuk memuluskan jalan Gibran. Nah, ini yang nggak kita suka, gitu ya. Masa sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dibuat hanya untuk kepentingan satu orang. Ya? Kan ini nggak boleh tuh. Hukum mengikuti kepentingan satu orang ya. Kita, kalau saya punya concern di situ, termasuk concern dengan kewibawaan Mahkamah Konstitusi yang akan juga menjadi pengadil di sengketa hasil pemilu nanti. Gitu. Ya, siapapun yang dicalonkan harus ikut aturan. Nah, ketika aturan itu sudah diobok-obok, itu yang tidak boleh. Kira-kira begitu ya, Prof. Marwarar ya? Ya. Saya kira saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan. Singkat saja, Prof. Sebenarnya prinsipnya bahwa kita sebagai negara konstitusi yang demokratis dan negara demokrasi yang diatur atau dijamin dengan hukum dan konstitusi, harus kita pertahankan ini sebagai prinsip tertinggi, yaitu bahwa pemilu yang akan kita berikan kekuasaan terhadap orangnya itu harus melalui proses yang jujur dan adil. Ini sebenarnya kunci yang paling pokok, dan MK sebagai pengawal harus mendapat kepercayaan, sebab kalau tidak dipercaya dia, apapun yang diputuskan akan menimbulkan masalah besar, dan terutama sekali kalau sengketa pemilu hasil presiden itu akan membagi rakyat negara kita nanti dalam dua kubu paling tidak, yang bisa berhadapan secara berbahaya dalam posisi anarkis karena putusan hakim MK tidak dipercaya. Ini yang harus dijaga, sehingga kita memberikan kekuasaan misalnya kepada Gibran, legitimasinya ada menurut konstitusi dan keadilan yang kita pelihara. Saya kira ini masalahnya, saya kira. Baik, dan kita luruskan pagi hari ini juga, kita sepakat dalam perbincangan pagi hari ini bahwa perbincangan ini bukan tentang siapa mendukung siapa, kita simpatisan siapa atau tidak suka kepada siapa salah satu pasangan capres-cawapres tertentu, tapi semata-mata untuk
mengawal marwah konstitusi, marwah Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution seperti yang Pak Aan tadi utarakan. Baik, terima kasih Hakim Konstitusi periode 2003-2008 Marwar Arsiahaan, lalu Koordinator Komite Pemilih Indonesia Tepi Jerry Sumampau, serta Ahli Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya Pak Aan Eko Widiarto telah bergabung dan berbagi perspektifnya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih ada informasi dan perbincangan menarik lainnya setelah jeda. Soal pembantaian besar-besaran di Israel yang tidak memandang kemanusiaan. Sudah dinilai melanggar aturan kemanusiaan dalam hukum internasional. Apakah Israel dapat dikenai sanksi dan disidang di pengadilan internasional? Kami akan bahas ini setelah jeda bersama rekan saya, Adi Stilarsati. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Antangin JRG dengan jahe, royal jelly, ginseng, bantu meredakan gejala masuk angin dan menghangatkan bangsa Indonesia. Antangin JRG. Wes, bablas angine. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Ukong, bagus buat perokok. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan, terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia.
Saudara, kilatan cahaya suar dan ledakan menghiasi langit malam di atas kota Gaza saat pasukan Israel bersiap untuk bergerak masuk ke dalam kota. Kilatan cahaya suar juga disusul puluhan rudal yang ditembakkan pesawat tempur Israel. Memasuki pekan kelima konflik Palestina, pasukan Israel melancarkan operasi serangan darat menuju kota Gaza. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah melampaui 10.000 orang. Lebih dari setengahnya adalah anak-anak dan juga perempuan. Pasukan pertahanan Israel merilis lebih banyak rekaman aktivitas pertempuran di jalur Gaza. Pasukan Israel telah memisahkan Gaza Utara dari sisa wilayah yang terkepung dan menggempurnya dengan serangan udara ke wilayah padat kota Gaza. Perang yang telah berlangsung selama sebulan ini membuat jumlah korban jiwa warga Palestina mencapai lebih dari 10 orang. Sementara itu, saudara, sejumlah jurnalis menggelar aksi protes ke markas besar PBB di Ramallah untuk mengecam pembunuhan jurnalis di Gaza dan tepi barat saat meliput perang Israel-Hamas. Pengunjuk rasa membawa spanduk dan foto para jurnalis yang terbunuh di Gaza dan juga peti mati sebagai simbolis. Menurut Kementerian Kesehatan setempat, lebih dari 10.000 warga Palestina menjadi korban tewas dalam perangan Israel-Hamas, termasuk lebih dari 4.100 anak-anak dan 2.640 perempuan. Di tepi barat, saudara, lebih dari 140 warga Palestina tewas dalam kekerasan dan serangan Israel. 32 diantaranya adalah jurnalis dan 11 pekerja media. Ratusan warga sipil Palestina menyelamatkan diri ke selatan Gaza untuk menghindari ancaman pengepungan Israel terhadap wilayah mereka. Warga berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil, berjalan kaki, ataupun menaiki kereta yang ditarik oleh keledai. Sebagian di antara warga sipil bahkan hanya membawa pakaian yang menempel di tubuh mereka. Selain untuk menyelamatkan diri, warga sipil melarikan diri ke wilayah selatan Gaza karena persediaan makanan dan pasokan air di wilayah mereka sudah habis. Saudara, pembantaian besar-besaran Israel yang tidak memandang kemanusiaan sudah dinilai melanggar aturan perang dalam hukum internasional. Apakah Israel dapat dikenakan sanksi dan disidang di pengadilan internasional? Kami bahas bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sudah ada Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Adistri. Prof, ini kita mengatakan ini benar-benar pembantaian karena lebih dari 10.000 jiwa ini harus tewas atas serangan Israel. Atas serangan ke rumah sakit, kemudian juga ke lokasi pengungsian. Apakah kemudian Israel ini benar-benar sudah nyata tegas melanggar dengan hukum humaniter internasional, Prof? Sudah nyata, sudah dengan tegas bahwa ini melanggar hukum perang atau hukum humaniter internasional. Karena dalam perang itu sebenarnya ada dua hal yang penting yang disebut sebagai keabsahan dari perang. Kalau menurut saya memang Israel mengatakan bahwa dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB untuk membela dirinya. Tetapi serangan ke Gaza itu sudah tidak proporsional sehingga bisa dianggap sebagai perang yang dilakukan sekarang ini adalah perang yang tidak sah. Kedua, terhadap target-target sasaran-sasaran yang dilakukan oleh Israel, di mana dia melakukannya secara indiscriminate, tidak membeda-bedakan antara kombatan dengan non-kombatan. Non-kombatan ini rakyat sipil, anak-anak, ya orang tua dan lain sebagainya. Nah, ini jelas dilanggar. Belum lagi yang dijadikan target juga rumah-rumah ibadah, rumah-rumah sakit, bahkan juga jurnalis tadi kita dengar. Nah, tetapi Israel bertahan dengan mengatakan bahwa Hamas menggunakan anak-anak dan wanita ini sebagai
tameng human shield ya, tameng manusia, lalu kemudian menggunakan rumah sakit, rumah ibadah sebagai tempat mereka bersembunyi, sehingga Israel merasa bahwa dia berwenang. Nah, tetapi ini semua kan harus diadili di sebuah pengadilan. Salah satunya adalah Mahkamah Kejahatan Internasional. Tapi ingat, ini bisa tidak efektif. Kenapa? Karena Israel bukan anggota. Yang kedua, kita tahu bahwa kalaupun dibawa ke Dewan Keamanan PBB untuk dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional, itu akan diveto oleh Amerika Serikat. Dan yang repot lagi, kalaupun bisa, apakah ada pihak yang bisa membawa Benyamin Netanyahu keluar dari Israel? Karena permasalahan berkaitan dengan Mahkamah Kejahatan Internasional itu adalah masalah praktis teknis bagaimana membawa orang yang dituduhkan itu untuk bisa menghadapi sidang. Kecuali kalau dia sudah kalah perang dan lain sebagainya, itu tentu akan mudah. Seperti itu. Oke, kalau tadi Anda sebutkan Prof, dibawa ke Mahkamah Internasional, tapi kemudian Israel ini bukan anggota. Lalu upaya apa yang kemudian harus dilakukan dan bisa dilakukan oleh dunia untuk menghentikan perang antara Israel dan juga Hamas ini? Ya, dibawanya sebenarnya ke bukan Mahkamah Internasional, tapi Mahkamah Kejahatan Internasional. Mahkamah Kejahatan Internasional. Criminal Court, betul. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau sekarang ini, kan kita sudah tahu PBB macan ompong. Berbagai resolusi dibawa ke Dewan Keamanan PBB selalu diveto oleh Amerika Serikat. Ada resolusi untuk jeda kemanusiaan di Majelis Umum PBB, walaupun banyak negara yang menyetujui, tapi yang terjadi ini dalam masyarakat internasional itu bukan hukum internasional, tapi hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Jadi walaupun hanya 14 yang menentang, tapi di situ ada Israel dan Amerika Serikat, ya sudah, mereka bisa mengabaikan resolusi Majelis Umum PBB ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Menurut saya, pertama adalah viralkan apa yang terjadi di Gaza ke seluruh penjuru dunia. Idenya adalah supaya rakyat di Amerika Serikat, rakyat di Israel, mereka bisa melihat senyatanya. Jadi selama ini mungkin mereka melihat dari media mainstream yang berpihak kepada Israel. Untuk apa? Untuk supaya mereka akan menekan pemerintahnya untuk menghentikan serangan ini. Sekarang kita lihat di Israel sendiri sudah ada demo untuk supaya Perdana Menteri Netanyahu turun. Demikian juga di Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat ini penting, Israel tidak akan menghentikan serangan terhadap anak-anak dan lain sebagainya itu kalau dia dibenarkan oleh Amerika Serikat. Nah, ini Amerika Serikat dalam posisi bahwa mereka membenarkan tindakan Israel berdasarkan hak untuk membela diri Israel. Nah, ini yang kita harus sampaikan kepada rakyat di sana bahwa ini tidak benar. Yang kedua, saya selalu mengatakan seandainya Bapak Presiden bisa mengontak Presiden Joe Biden secara langsung, mengatakan konsekuensi kemanusiaan apabila perang ini terus dibenarkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui Presiden Joe Biden harusnya minta supaya Israel segera menghentikan serangan terutama yang mengenai rakyat sipil. Rakyat tidak berdosa, rakyat yang tidak pernah menaikkan kontrak untuk mati dalam rangka perang gitu. Nah, ini yang harus dilakukan. Demikian. Kalau tadi Prof. Hikmanto mengatakan PBB belum bisa berupaya secara maksimal, kemudian apakah bisa Israel ini diadili di pengadilan internasional, Prof? Karena kita tahu kalau tidak salah Turki juga sudah mengajukan Israel ini. Ya, seperti saya katakan tadi, ini akan sulit. Karena apa? Israel bukan anggota dari International Criminal Court Statute. Statutanya itu dia bukan anggota. Yang kedua, memang ada yang bukan anggota, tetapi melalui jalur Dewan Keamanan PBB. Jadi dibuatkan resolusi. Tapi kalau di Dewan Keamanan PBB, itu kan akan diveto oleh Amerika Serikat. Nggak mungkin Amerika Serikat membiarkan Israel diperlakukan, katakanlah diadili dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, kalaupun ini semua bisa, katakanlah Presiden Benyamin Netanyahu sedang keluar negeri lalu ditangkap, lalu dibawa langsung ke Mahkamah Kejahatan Internasional. Yang jadi masalah adalah apakah Israel sebagai negara tidak akan melakukan tindakan terhadap mereka yang menangkap katakanlah pahlawannya, ya. Jadi kalau dari sisi Israel kan Benyamin Netanyahu dianggap sebagai pahlawan karena dia membela rakyatnya untuk menghabisi petinggi-petinggi Hamas. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu. Oke, jadi salah satunya yang tadi Anda sebutkan adalah viralkan
kejadian yang sebenarnya terjadi, yang terjadi di Palestina, kemudian Israel ini menyerang rumah sakit, anak-anak dan juga perempuan, supaya kemudian mata dunia benar-benar melihat mana yang benar begitu, termasuk juga warga Amerika dan juga warga Israel sendiri ya, Prof ya. Betul sekali, betul. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Kita sudah melakukan demo juga untuk menunjukkan bahwa warga dunia tidak setuju apa yang dilakukan oleh Israel, tapi kita tidak boleh berhenti. Jadi harus kita viralkan juga akibat serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap anak-anak, wanita, orang tua, mereka yang tidak berdosa. Bahkan juga menunjukkan rumah sakit, rumah ibadah diluluhlantakkan. Memang serangan udara bagi Israel ini penting untuk melemahkan kemampuan untuk menyerang. Tapi mereka tidak puas kalau belum menangkap petinggi-petinggi Hamas. Oleh karena itu sekarang ini dimulai serangan darat. Dan kita tahu Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa akan ada ya semacam jeda, bukan kemanusiaan sebenarnya, jeda untuk memberikan kesempatan pasokan makanan, mungkin obat-obatan untuk masuk, tapi cuma 1 jam. Ya, dan di terbatas. Ya, terbatas. Ini menurut saya sih bukan apa namanya yang kita harapkan, dunia harapkan, karena yang kita perlu selamatkan adalah rakyat tidak berdosa di Palestina, khususnya di Gaza. Terakhir, Prof, pesan untuk pemerintah yang hingga kini kita tahu ini masih aktif untuk mendukung Palestina. Bu Menlu, Bu Retno Marsudi, kemudian juga kemarin kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Cukupkah itu? Ya, saya berharap bahwa sebenarnya apa yang sudah dilakukan sudah bagus ya. Saya harus apresiasi itu, tetapi belum bisa menghentikan serangan Israel. Nah, jadi sekarang yang harus dilakukan adalah Bapak Presiden ini kan akan keluar negeri, akan ke Amerika Serikat, bahkan juga akan menghadiri sidang OKI. Nah, di sini Bapak Presiden bisa berbicara agar negara-negara Islam kita bersatu padu untuk mengatakan bahwa yang kita perlu selamatkan adalah manusia. Kita tidak akan berpihak kepada Hamasnya, kita tidak akan berpihak pada Israel yang enggak. Yang kita harus selamatkan adalah manusia-manusia yang tidak berdosa. Lalu Presiden akan pergi ke Amerika Serikat dalam rangka APEC. Di sana juga mungkin Bapak Presiden bisa langsung berbicara dengan Joe Biden, menyampaikan apa konsekuensinya. Kalau ini tidak juga mempan, terpaksa Bapak Presiden harus bermain mata dengan Rusia, dengan Cina, karena kita tahu bahwa kekuatan dunia saat sekarang ini ada di dua negara ini sebagai imbangan dari Amerika Serikat. Jadi bukan kita mau ngeblok ke sana, tetapi kita harus bermain mata ke Cina dan Rusia untuk memastikan bahwa Amerika Serikat akan mengendalikan Israel dalam serangan-serangannya ke Gaza. Seperti itu. Oke, jadi dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan menghadiri forum-forum internasional. Ini menjadi kesempatan Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan kembali kepada dunia, khususnya kepada pemimpin-pemimpin negara, bagaimana kemudian peperangan ini harus segera diselesaikan supaya tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan karena kita berpihak kepada kemanusiaan. Tentu saja perang ini harus dihentikan. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Buat kesehatan, mereka percaya tolak angin yang teruji ilmiah. Untuk menjaga daya tahan tubuh, biar gak gampang sakit, pergi kemanapun, aku selalu minum tolak angin. Minum tolak angin setiap hari. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Zaman sekarang, tabunganmu jadi incaran yang pura-pura jadi kamu. Sungguh terlalu. Untung ada Brankas dari Amar Bank. Main aman jaga tabungan dengan teknologi AI. Gabung sekarang. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar.
Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Iklan Nippon Elastex 3-in-1. Suatu hari, sekeluarga duduk nonton TV. Tiba-tiba, keluar! Tembok rembes, plafon netes, semua kabur. Ada tukang cat bawa Nippon Elastex 3-in-1 dalam satu kaleng. Dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Rembes netes pasti beres pakai Nippon Elastex. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Baru Ensure Go dengan rasa gandum yang lezat. Coba sekarang. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan, terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan status kasus dugaan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham dari penyelidikan menjadi penyidikan. Namun KPK belum menyebut nama tersangka di kasus ini. KPK telah menyelesaikan rangkaian gelar perkara kasus dugaan gratifikasi yang menyeret nama Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hyarie. KPK saat ini menggunakan pasal suap dan gratifikasi dalam gelar perkara, tetapi tak menutup kemungkinan mengarah ke tindak pidana pencucian uang. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada Selasa kemarin. Dari informasi yang diperoleh, Firly berhalangan hadir karena sedang menghadiri serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Nangro, Aceh Darussalam. Adapun pemeriksaan dijadwalkan pada hari Selasa 7 November 2023 kemarin dengan agenda pemeriksaan keterangan tambahan. Informasi yang kami peroleh sudah berkirim surat ke sana karena ada kegiatan di Aceh dalam rangka Hot Sobas dan juga Hakordia di Aceh kan. Saat ini posisi ada di Aceh ya, KPK di sana teman-teman. Ada beberapa kegiatan yang juga dihadiri oleh Ketua KPK nantinya, sehingga sudah berkirim surat untuk mengkonfirmasi gitu ya tidak hadiran. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman antara manggil dengan konfirmasi.
Kita ke informasi lain, Saudara. Puluhan pengurus Special Olympics dari perwakilan negara-negara di dunia menghadiri konferensi kepemimpinan regional Asia Pasifik di Jakarta. Acara ini pun dimeriahkan para atlet berkebutuhan khusus Special Olympics Indonesia. Kegiatan Cultural Night and Dinner Special Olympics Asia Pacific Regional Leadership Conference digelar di Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah, dalam hal ini Kemenpora, untuk mendukung para atlet berkebutuhan khusus. Tak hanya bertalenta di bidang olahraga, mereka pun mahir bermain alat musik seperti angklung hingga berlenggak-lenggok mempersembahkan tarian tradisional asal ibu kota Jakarta untuk menghibur para tamu undangan dan pengurus Special Olympics. Selaras dengan dukungan pemerintah, Ketua Umum Special Olympics Indonesia, Warsito Elwin, mengatakan pemerintah sangat mendukung penuh dan bangga atas capaian prestasi mereka pada kejuaraan Special Olympics World Games di Berlin pada Juni 2023. Terkait ini, Warsito juga menjelaskan Indonesia berencana menjadi tuan rumah dalam beberapa tahun mendatang. 22 atlet plus 3 unified partnernya, itu 22 plus 3 berarti 25, membawa 10 emas, 5 perak, dan 8 perunggu dari Special Olympic World Summer Game. Ya, tahun 2026 nanti akan ada Pekan Special Olympic Nasional seperti tahun 2002 kemarin di Jawa Tengah. Dan nanti kita rencananya akan di Kalimantan Utara, tapi kita masih cek lagi. Kemudian yang lebih besar lagi adalah kita mendapat tawaran dan kita sedang bidding untuk menjadi tuan rumah Special Olympic World Summer Game di tahun 2027. Sebagai Ketua Umum Special Olympics Indonesia, Warsito Elwin menegaskan ke depannya mereka yang berkebutuhan khusus semakin berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga. Warsito juga berharap agar mereka yang berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia bisa mendaftarkan diri dan bergabung bersama atlet berkebutuhan khusus lainnya. Brian Jabri, Arin, Kompas TV, Jakarta. Saudara, ratusan pembicara dari dalam dan luar negeri akan berkumpul pekan depan membahas penciptaan inovasi sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Bahasan selengkapnya akan hadir dalam Kompas Bisnis usai jeda bersama Glenys Oktania. Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Di setiap sentuhan ibu ada kelembutan dan kekuatan. Seperti saat lawan batuk dan pilek, Anaconidin. Efektif redakan batuk dan pilek si kecil, aman diminum sesuai anjuran. Anaconidin, efektif lawan batuk pilek si kecil. Produksi Konimax. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Ini semangat Indonesia. Semangat pantang mundur. Semangat yang memacu Telkomsel untuk selalu berinovasi. Demi kemajuan bangsa ini, Telkomsel, semangat Indonesia. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenny Softania. Sektor energi khususnya listrik di Indonesia terus menghadapi tantangan. Salah satunya transisi energi pasca pandemi. Bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-78, lebih dari 200 pembicara akan terlibat dalam acara yang sudah mulai dilakukan sejak di KTT yang berfokus pada strategi. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu upaya menyatukan komitmen antar pemangku kepentingan dalam mendukung transisi energi di Indonesia dan kawasan ASEAN. Lalu bagaimana komitmen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyeimbangkan proses transisi energi? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian SDM, Bapak Dadan Kusdiana, yang bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak Dadan. Selamat pagi Mbak Glenny, selamat pagi semuanya. Pak, ini banyak yang meyakini bahwa transisi energi adalah sebuah keniscayaan. Harapan untuk mendorong pengembangan energi berkelanjutan yang ramah lingkungan. Nah, apa nih strategi Kementerian SDM dalam merealisasikan target transisi energi dan juga dukungan regulasi seperti apa yang telah ditetapkan untuk bisa mengakselerasi transisi energi? Ya, terima kasih Mbak Glenny. Transisi energi sebetulnya tidak hanya listrik ya, tapi juga termasuk energi yang lain. Nah, sekarang kita diskusi khusus listrik, karena listrik memang dalam penglihatan kami juga ke depan ini terjadi proses-proses elektrifikasi yang semakin luas. Dan listrik memang menjadi jantung dari perekonomian kita, menjadi penggerak untuk memastikan bahwa kita masuk menjadi salah satu bagian dari negara maju di 2045. Nah, kami akan sampaikan di sini hal-hal yang menjadi strategi dari Kementerian SDM untuk pertama adalah memastikan bahwa kita di tahun 2060 masuk menjadi net zero emission. Yang kedua adalah memastikan bahwa penyediaan listrik juga tidak hanya dari sisi bagaimana ini harus terjangkau, bagaimana ini harus bersih, tapi juga sejalan dengan ketersediaan dari yang ada di kita khususnya dari sisi sumber dayanya. Yang pertama, kami di Kementerian SDM menyusun bagaimana upaya-upaya percepatan dari penyediaan energi bersih, khususnya dalam hal ini adalah penyediaan energi terbarukan. Kita, alhamdulillah Indonesia ini mempunyai potensi energi terbarukan yang sangat besar, lengkap, jadi tidak hanya dari sisi jumlahnya juga besar, tapi juga dari sisi ketersediaannya juga ini tersebar di seluruh wilayah kita. Dan juga dari sisi jenis, kita ini mempunyai jenis EBT yang bervariasi, yang beragam, tidak hanya bertumbuh kepada satu atau dua jenis energi terbarukan. Ini akan memastikan bahwa proses-proses dari tadi transisi energi ini dapat juga memastikan dari sisi ketahanannya ya.
karena kita nanti akan melakukan diversifikasi dari sisi pemanfaatan energi terbarukannya. Jadi kami lakukan percepatan dari sisi penyediaan EBT. Sudah tersedia sekarang adalah RUKN yang sedang difinalisasi di Kementerian SDM, RUPT yang dilakukan secara khusus misalkan untuk yang PLN dan juga untuk RUPT yang lain, pemegang WILUS ini juga memastikan bahwa pemanfaatan energi terbarukannya juga menjadi prioritas. Yang kedua adalah tadi saya sampaikan bahwa kita ini mempunyai sumber daya EBT yang demikian besar dan tersebar. Dalam beberapa hal, sumber daya ini diperlukan untuk dilakukan evakuasi dari nanti listriknya itu ke tempat yang lain yang menjadi pusat bebannya. Sehingga kami melihat bahwa dari sisi pengembangan EBT ini tidak hanya bagaimana kita membangun pembangkit EBT-nya, tapi juga membangun infrastrukturnya, membangun sarana transmisinya. Pak Menteri SDM selalu menyampaikan bahwa kita akan mengembangkan yang disebut dengan Nusantara Grid. Jadi kita akan menyambungkan minimal pulau-pulau besar di tanah air, sehingga nanti bisa sharing dari sisi pemanfaatan sumber dayanya, dan juga memastikan bahwa versi sehingga bisa menggunakan baterai atau dalam ini listrik nantinya. Pemerintah menyediakan bantuan untuk hal ini per sekarang adalah 7 juta dan sekarang sedang direvisi menjadi 10 juta untuk setiap motor listrik ya. Yang berikutnya adalah dari sisi elektrifikasi, misalkan kita juga mendorong untuk pemanfaatan peralatan rumah tangga ini dari yang menggunakan bahan bakar LPG misalkan ini menjadi listrik, misalkan dengan pemanfaatan kompor listrik induksi. Nah, hal tersebut juga tentunya nanti ada juga program-program yang lain, terobosan misalkan kami mendorong pemanfaatan PLTS atap. Jadi masyarakat juga bisa berkontribusi secara langsung, tidak hanya dari pemerintah, tidak hanya dari PLN, tidak hanya dari badan usaha, tapi juga masyarakat ini bisa berkontribusi secara langsung untuk mempercepat proses transisi energi ini. Satu sisi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa dari sisi penyediaan energi tentunya tidak mungkin ini disediakan secara langsung semuanya oleh pemerintah atau dalam hal ini khusus oleh PLN. Jadi kami juga mengundang keterlibatan dari badan usaha sehingga ini prosesnya bisa lebih cepat dan juga bisa lebih memanfaatkan proses-proses dari sisi pengadaan yang dilakukan oleh dalam hal ini oleh PLN untuk penyediaan tenaga listriknya. Saya kira itu dari sisi secara umum ya strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakselerasi dari program-program transisi energi yang sudah diluncurkan oleh Presiden Jokowi. Kalau dari sisi regulasinya seperti apa nih Pak untuk bisa akselerasi? Tentu kan juga diperlukan dukungan regulasi. Ya betul. Ada beberapa regulasi yang kita susun dan sudah diterbitkan. Pertama misalkan dari sisi tarif ya. Untuk listrik yang berasal dari EBT untuk masuk ke dalam grid PLN, ini sudah diatur dalam peraturan Presiden, tahun lalu sudah diterbitkan dan sekarang sudah dalam proses implementasi. Kami juga sedang menyusun regulasi revisi dari peraturan PLTS atap. Ini pun sedang dipersiapkan sehingga nanti prosesnya itu tidak atau memastikan bahwa ini adalah regulasi dengan mekanisme yang lebih mudah, dengan mekanisme yang lebih cepat, dengan proses-proses yang lebih transparan sehingga masyarakat bisa mempercepat dari implementasi program PLTS atap ini. Kami dari sisi misalkan penyediaan bahan bakar nabati sekarang sedang dipersiapkan juga dari bagaimana upaya-upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati khususnya dalam hal ini adalah biodiesel misalkan yang sekarang pemanfaatannya 30%, kami sedang melakukan kajian untuk ditingkatkan menjadi 40% sebagaimana arahan dari Presiden. Untuk yang lain dari sisi regulasi atau dari sisi inisiatif, kami pun menyusun program-program atau peta jalan bagaimana misalkan yang sekarang yang sering didiskusikan di berbagai macam forum, upaya-upaya untuk menurunkan emisi melalui percepatan untuk istirahat dini dari PLTU. Ini pun sedang kita siapkan untuk supaya bisa dilakukan proses transaksi yang pertama. Presiden sudah memberikan arahan bahwa
ini kalau bisa dilakukan prosesnya di tahun ini untuk yang pertama, dan kami sedang bekerja untuk hal tersebut. Jadi memang selain strategi untuk bisa mengembangkan energi baru terbarukan, ada juga strategi untuk bisa memensiunkan dini PLTU batubara. Nah ini bagaimana? Tadi kan Bapak sebutkan ada targetnya di tahun ini untuk bisa dimulai. Bagaimana dengan arah kebijakannya supaya ini berimbang? Karena kalau salah strateginya tentu ini akan berdampak panjang kepada masyarakat. Dari SDM seperti apa Pak? Betul, Mbak Glenis, bahwa ini harus dilakukan secara hati-hati, secara lengkap, secara komprehensif. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bisa memastikan bahwa ke depan penyediaan dari energi ini tetap dari sisi keterjangkauan dan juga memastikan dari sisi emisinya. Ini yang sedang kami lakukan. Jadi kami melakukan kajian bersama dengan PLN, dari sisi ketersediaannya, dari sisi sistem penyediaan ketenaga listrikan. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa dengan proses-proses dengan pengistirahatan dini dari PLTU ini tidak menyebabkan listriknya menjadi lebih mahal, misalkan dari sisi biaya produksi. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat tetap mendapatkan listrik yang terjangkau. Jadi dua hal ini yang sedang kami lakukan untuk dikombinasikan, termasuk juga upaya-upaya pemanfaatan EBT yang tadi saya sampaikan di awal, sehingga proses-prosesnya ini bisa berjalan sekaligus dan juga berkelanjutan untuk sisi pelaksanaannya. Baik Pak, ini kan pertengahan November nanti, tepatnya 14 hingga 16 akan ada perhelatan besar di sektor ketenaga listrikan, yaitu Hari Ketenaga Listrikan ke-78, Enlit Asia 2023. Nah, apa nih Pak harapannya untuk dilangsungkan forum yang mengundang entitas bisnis ketenaga listrikan di kawasan ASEAN untuk pengembangan transisi energi ke depannya? Baik, terima kasih Mbak Glenis. Saya kebetulan juga mengikuti pertemuan-pertemuan yang tingkat ASEAN ya di 2 bulan yang lalu, dan memang salah satu dari kesepakatan dari para menteri ASEAN dan juga dibawa ke summit bahwa kita harus meningkatkan konektivitas di ASEAN, minimal di ASEAN. Kita sebetulnya dari sisi konektivitas sudah terjadi untuk yang pipa gas. Pipa gas kita kan sudah nyambung sampai Singapura. Kita pun sekarang sudah bekerja sama dengan Malaysia untuk sisi penyediaan listrik di wilayah Kalimantan. Dan kami juga sudah mempunyai kerjasama dengan Singapura, bagaimana misalkan untuk mendorong transisi energi di 2 negara ini dengan melakukan penyediaan tenaga listrik dari energi terbarukan. Kita pun sudah melihat bahwa konektivitas dari ASEAN, misalkan penyediaan listrik dari Singapura yang berasal dari Laos, dan kami melihat bahwa proses transisi energi ini tidak mungkin dilakukan oleh masing-masing negara, sehingga kerjasama antar negara ASEAN ini yang masing-masing tentunya mempunyai potensi dari energi terbarukan yang bervariasi, yang berbeda, juga dari sisi konsumsinya juga demikian, sehingga kerjasama ini merupakan salah satu terobosan yang sangat baik dilakukan oleh masyarakat ketenaga listrikan Indonesia. Dan ini kami harap bisa turut mempromosikan pengembangan energi bersih, energi terbarukan di Indonesia dan tentunya di wilayah ASEAN. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk Hari Listrik Nasional yang ke-78, masyarakat ketenaga listrikan Indonesia melakukan forum-forum seperti ini dan meluas menjadi di level ASEAN. Baik, jadi memang ini diperlukan kerjasama untuk tidak hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain untuk terus mengembangkan energi baru terbarukan. Terima kasih Pak Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian SDM telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Glenis, terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu,
agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. How are you? Artinya apa kabar? Come, let's Play. Belajar bahasa baru tanda kecerdasannya makin optimal. Enfagrow Essential dengan nutrisi penting dan DHA lebih tinggi, bantu optimalkan kecerdasannya. Ayo main. Come, let's play. Cerdasnya tumbuhkan kebaikannya. Enfagrow Essential. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Glenis Oktania. Hari ini Presiden rencananya akan membuka rapat koordinasi nasional penyelenggaraan pemilu berintegritas. Dan juga akan ada penandatanganan kesepakatan deklarasi pemilu berintegritas oleh Ketua KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kita juga akan memantau bagaimana situasi terkini dari acara Rakornas yang juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Hadirin dan undangan yang saya muliakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti rapat koordinasi nasional penyelenggara pemilu dengan tema mewujudkan pemilu berintegritas. Bapak Presiden, hadirin yang saya muliakan, izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan Rakornas penyelenggara pemilu ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Juga memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mengingat KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing. KPU dalam sejarahnya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang lahir pertama. Kemudian disusul Bawaslu dan yang terakhir DKPP. Dalam perspektif budaya kita, bila ada anak kembar 3, maka yang lahir terakhir itu dianggap yang paling tua. Mungkin juga karena itu usia ketua DKPP selalu jauh lebih tua dari ketua KPU dan Bawaslu. Karena itu pula, Bapak Presiden, Rakornas ini juga diikuti oleh 3 unsur penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jumlah yang hadir di ruangan ini mencapai 1.408. Terdiri dari 76 ketua dan sekretaris KPU Bawaslu tingkat provinsi dari 38 provinsi,
Ketua Bawaslu dan Kepala Sekretariat Bawaslu sebanyak 76 orang berasal dari 38 provinsi. Juga Ketua KPU Kabupaten Kota sebanyak 514. Ketua Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 514. Ditambah anggota tim pemeriksa daerah DKPP yang jumlahnya mencapai 228. Mereka tersebar di ibu kota provinsi. Tim pemeriksa ini bertugas membantu DKPP dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, kami menyadari beban kerja dan tanggung jawab penyelenggara pemilu semakin hari semakin meningkat. KPU, Bawaslu, dan DKPP senantiasa menjadi sorotan publik. Begitu ada isu miring tentang KPU dan kinerja Bawaslu, mata publik langsung tertuju pada DKPP. Sebagai lembaga yang memegang otoritas menangani dugaan pelanggaran kode etik. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, sejak 11 tahun DKPP berdiri, DKPP telah memutus pelanggaran kode etik sebanyak 2.098 perkara. Dengan jumlah total teradu 8.445 teradu. Dari jumlah itu DKPP telah memberikan putusan berupa 709 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap, artinya tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Sebanyak 2.810 teradu mendapat sanksi peringatan dan 4.400 diberikan rehabilitasi. Karena sesungguhnya DKPP adalah bukan lembaga penghukum, tapi lembaga yang bertugas menjaga marwah dan menjaga integritas penyelenggara pemilu. Khusus tahun 2023, DKPP sudah menerima pengaduan 289 selama 10 bulan terakhir. Artinya hampir setiap hari ada pengaduan ke DKPP. Dari jumlah pengaduan itu yang baru diputus baru 109 orang, dengan jumlah teradu 431, dan sudah diberikan sanksi 10 teradu mendapat sanksi pemberhentian tetap, 6 teradu mendapat sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Kemudian 170 mendapat sanksi peringatan. 235 direhabilitasi karena pengaduan tidak terbukti. Jadi kalau ada pengaduan ke DKPP tapi tidak terbukti, kita harus merehabilitasi untuk menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu itu sendiri. Banjirnya pengaduan ke DKPP pantas kami syukuri dan kami tuntaskan. Karena dari segi anggaran, Bapak Presiden sudah menambahkan anggaran DKPP untuk tahun ini sebanyak 200% dari tahun anggaran yang berjalan. Dan semoga tahun depan ditambah lagi anggarannya. Selain itu, saya laporkan Presiden, DKPP selama ini masih mondok di kantornya Bawaslu. Mas Bagja itu kalau ketemu saya sering lirak-lirik, kapan Pak Ketua pindah gitu katanya. Alhamdulillah atas saran Bapak Presiden, mulai tahun depan kami akan bergeser ke kantor kami di Jalan Abdul Muiz. Kantornya BRI.
Terima kasih Bapak sudah memberikan kantor di KPP jauh lebih layak dibanding kantor sekarang. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, ketegasan di KPP sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Publik perlu diyakinkan bahwa independensi, netralitas, imparsialitas para penyelenggara pemilu benar-benar dijamin dan dikontrol melalui sistem penegakan kode etik yang dijalankan secara proporsional dan adil. Kita bersyukur penyelenggaraan pemilu di Indonesia sejauh ini berjalan dengan sangat baik, bahkan mendapat banyak apresiasi dari dunia internasional. Kondisi ini perlu kita pertahankan, sehingga pemilu 2024 nanti berjalan lancar, aman, dan mencerminkan nilai-nilai demokratis. Demikian Bapak yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon Bapak Presiden berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami mengadakan kegiatan ini. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pembacaan deklarasi pemilu berintegritas. Pembacaan deklarasi pemilu berintegritas yang diikuti oleh seluruh penyelenggara pemilu. Kepada para penyelenggara pemilu, dimohon berdiri. Deklarasi pemilu berintegritas. Deklarasi pemilu berintegritas. Kami penyelenggara pemilu tahun 2024 berjanji. Satu, menjaga integritas, kehormatan, kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang demokratis. Dua, melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kode etik serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Jakarta, 8 November tahun 2023. Hadirin kami silakan duduk kembali.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya penandatanganan kesepakatan deklarasi pemilu berintegritas. Kami undang ke atas panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan turut mendampingi juga para anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mohon izin selanjutnya sesi foto bersama 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang berada di atas panggung dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito beserta seluruh anggota DKPP, yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari beserta seluruh anggota komisioner KPU, yang saya hormati Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu yang hadir, Gubernur DKI Jakarta, para ketua partai politik dan pimpinan partai politik yang hadir, para rektor, pegiat pemilu, Bapak Ibu sekalian, seluruh ketua KPU daerah, Bawaslu daerah, dan juga tim pemeriksa DKPP dari seluruh provinsi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024, baik dari DKPP, dari Bawaslu, dan dari KPU.
pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi dari partai-partai politik. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200% untuk DKPP. Lakukan inovasi,
dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama. Untuk memberikan pesan bahwa ya demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silahkan, kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas, keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita, bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Untuk itu segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, yang menghasilkan ide-ide, gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Mohon izin kami pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Kiai Haji Abdullah Jaidi. Hadirin, hadirat yang kami hormati, marilah kita sejenak
menghadirkan kehusyuan hati kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama dan ajaran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa khazainallahi nura wa takuna jami'il muslimin farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya Allah, bantulah kami dalam mewujudkan pemilu serentak yang berintegritas dan damai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pemilu tahun 2024 ini secara umum dapat terlaksana dengan baik dan barokah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami dapat mewujudkan pemimpin kita masa depan yang jujur, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkahilah kita bangsa dan negara Republik Indonesia agar dapat tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, persatukan hati kami bangsa Indonesia dalam menciptakan negara Republik Indonesia yang tenang, aman, dan damai. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatina ulatu umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa tabarizaka ya arhamar rahimin waj'al badatana hadhihi ibadatan aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin amah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya sesi foto bersama, mohon berkenan menuju ke depan panggung Ketua DKPP beserta para anggota DKPP. Saudara, baru saja kita ikuti bersama bagaimana deklarasi Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu. Tadi Ketua DKPP Hedi Lugito juga menyampaikan laporannya terkait penanganan laporan etik yang ditangani oleh DKPP selama 10 tahun terakhir, dan juga kita menyimak bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan deklarasi pemilu berintegritas. Ada sejumlah sorotan yang disampaikan terkait dengan bagaimana pemilu ini merupakan pesta demokrasi terbesar, di mana diperlukan tata kelola yang baik, mekanisme distribusi dan juga keamanan untuk bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas, lancar, aman, dan demokratis. Saat ini, seusai foto bersama, Presiden Joko Widodo turun ke bagian area tribun peserta untuk bersalaman dan nampaknya akan meninggalkan area tempat Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam pidatonya juga, Presiden mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, sejuk, tanpa hoaks dan juga ujaran
kebencian, di mana DKPP ini diharapkan bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu baik KPU dan juga Bawaslu. Dalam kesempatan ini juga Presiden menyinggung bagaimana undangan makan siang bersama dengan bakal calon presiden, 3 bakal calon presiden yang sebelumnya dilangsungkan pada pekan lalu, di mana di sini Presiden menegaskan undangan makan siang tersebut adalah untuk memberikan pesan terkait dengan netralitas dan juga keamanan pasca pemilu. Ini diharapkan bisa meningkatkan demokrasi dan juga semakin meningkatkan pemilu yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang. Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas ini turut dihadiri sekitar 1.408 peserta dari seluruh tanah air. Ini terdiri dari anggota DKPP, anggota KPU daerah, dan juga Bawaslu. Ini merupakan rapat koordinasi nasional menuju pemilu yang kita akan laksanakan pada 14 Februari 2024. Sebagai pesta demokrasi, Presiden menekankan bahwa rakyat bisa berpesta dalam hal ini untuk menentukan pilihannya terhadap Presiden, caleg DPD dan juga DPRD. Dan ini diharapkan bisa terselenggaranya pemilu yang berintegritas, lancar, damai, sejuk, tanpa hoaks dan juga ujaran kebencian. Dalam beberapa kali memang dalam kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo terus menekankan untuk adanya pemilu yang aman, sejuk, dan berintegritas. Upaya mengintervensi pemilu yang juga disampaikan tadi oleh Presiden, disampaikan bahwa saksi-saksi dari setiap partai politik ini juga akan berada di setiap TPS, di mana kurang lebih akan ada sebanyak 840.000 TPS seluruh Indonesia. Ini juga untuk bisa mempersiapkan secara detail untuk mengawal jalannya pemilu. Di era yang serba canggih dan juga digital ini, Presiden kembali mengajak untuk menggunakan teknologi untuk bisa mengelola setiap penyelenggaraan untuk semakin lebih baik. Dan breaking news Kompas TV akan kembali untuk Anda usai jeda, saudara. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Akhirnya mereka bisa bebas mengkonsumsi makanan tanpa harus takut lagi. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Mereka yang bangun lebih pagi agar bisa mendengarkan lebih awal untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi
dengan lebih pasti. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda, Saudara. Hari ini telah dilangsungkan Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu Berintegritas. Tadi kita ikuti bersama bagaimana deklarasi dibacakan oleh seluruh peserta, kurang lebih ada 1.408 peserta seluruh Indonesia yang berjanji mendeklarasikan diri untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Dan juga tadi kita dengarkan bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo untuk arahannya terkait dengan Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas. Dan berikut selengkapnya untuk Anda. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Sebelumnya, Saudara, Bawaslu awasi netralitas dan independensi dalam tes kesehatan bakal Capres dan Cawapres. Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga menyatakan Bawaslu akan mengawasi secara ketat netralitas dan independensi tim kesehatan yang memeriksa 3 pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini menjadi tahapan untuk persyaratan ketiga calon sebelum ditetapkannya sebagai Capres dan Cawapres pada 13 November mendatang. Dan kita ketahui bersama 8 November ini merupakan batas terakhir untuk penggantian dari bakal Capres atau Cawapres terkait dengan Pemilu 2024. Berjanji. 1. Dan ini merupakan suasana deklarasi seluruh peserta yang menghadiri Rakornas di Jakarta untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas.
sesuai dengan tugas dan kewenangan serta kewajiban. Dan breaking news Kompas TV akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Alex sering kembung, rewel, dan gak nyaman. Ini adalah tanda perut sensitif yang sering terjadi pada anak di usia dini. Saya rekomendasikan Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Dengan DHA lebih tinggi untuk proses belajar lebih cepat dan formula PHP yang lebih mudah dicerna. Enfagro E+ MFJN Pro Gentle Care. Healthy digestion for A+ kids. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak, mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, dalam rapat koordinasi nasional deklarasi pemilu berintegritas pada kesempatan pagi hari ini, Ketua DKPP Hedi Lugito juga menyampaikan sejumlah arahan terkait dengan berapa banyak perkara. Setidaknya ada 2.098 perkara yang telah diputus mengenai laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Bahkan selama 10 bulan terakhir ini sudah ada sekitar 289 laporan yang masuk mengenai pemilu 2024. Pada kesempatan ini juga Ketua DKPP, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu bersama-sama menandatangani deklarasi pemilu berintegritas. Ini merupakan awal atau merupakan kesepakatan bersama untuk bisa menjalankan pemilu yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini diharapkan untuk bisa menjadi pengingat para penyelenggara pemilu tidak hanya di Jakarta, melainkan seluruh Indonesia, karena pemilu 2024 merupakan pemilu serentak. Dan berikut kita dengarkan pernyataan atau sambutan dari Ketua DKPP Hedi Lugito. Menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Juga memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Mengingat KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing. KPU dalam sejarahnya adalah lembaga penyelenggara pemilu yang lahir pertama. Kemudian disusul Bawaslu, dan yang terakhir DKPP. Dalam perspektif budaya kita, bila ada anak kembar 3, maka
yang lahir terakhir itu dianggap yang paling tua. Mungkin juga karena itu usia ketua DKPP selalu jauh lebih tua dari ketua KPU dan Bawaslu. Karena itu pula, Bapak Presiden, Rakornas ini juga diikuti oleh 3 unsur penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jumlah yang hadir di ruangan ini mencapai 1.408. Terdiri dari 76 ketua dan sekretaris KPU Bawaslu tingkat provinsi dari 38 provinsi, ketua Bawaslu dan kepala sekretariat Bawaslu sebanyak 76 orang berasal dari 38 provinsi. Juga ketua KPU Kabupaten Kota sebanyak 514, ketua Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 514, ditambah anggota tim pemeriksa daerah DKPP yang jumlahnya mencapai 228. Mereka tersebar di ibu kota provinsi. Tim pemeriksa ini bertugas membantu DKPP dalam melaksanakan pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bapak Presiden dan hadirin yang saya muliakan, kami menyadari beban kerja dan tanggung jawab penyelenggara pemilu semakin hari semakin meningkat. KPU, Bawaslu, dan DKPP senantiasa menjadi sorotan publik. Begitu ada isu miring tentang KPU dan kinerja Bawaslu, mata publik langsung tertuju pada DKPP sebagai lembaga yang memegang otoritas menangani dugaan pelanggaran kode etik. Mohon izin selanjutnya sesi foto bersama 1, 2, 3. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang berada di atas panggung dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Dengan laporan dari Ketua DKPP dan juga sambutan Presiden Joko Widodo, itu menandakan resminya deklarasi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas pada 2024 ini. Saya Glenis Oktania, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh
Menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenis Oktania. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate hari ini akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Triksi, pukul berapa Menkominfo ini akan menjalani sidang putusan pagi hari ini? Ya Glenis, menurut agenda memang pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat akan menjadi agenda dalam pembacaan vonis terhadap 3 terdakwa. Salah satunya adalah mantan Kominfo yakni Johnny G. Plate, lalu kemudian juga ada An Rupiah. Sementara Ana Ahmad Latif dikenakan tuntutan 18 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah, dan tenaga ahli Yohan Suryanto dikenakan tuntutan 6 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah serta uang pengganti sebesar 399 juta rupiah subsidi 3 tahun penjara. Jadi ketiganya akan mendengarkan putusan terkait dengan skema apakah nanti akan dibacakan satu persatu atau terdakwanya akan tiga-tiganya langsung masuk ke dalam. Ini akan menanti bagaimana situasi dari persidangan akan berlangsung, Glenis dan juga saudara. Tapi pada saat ini kami sudah melihat beberapa penasihat hukum sudah tiba di Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta Pusat Tipikor untuk melihat ataupun juga mengikuti secara langsung bagaimana jalannya sidang putusan yang akan dibacakan oleh hakim ketua. Diketahui memang ketiganya ini terseret dalam kasus dugaan korupsi dalam menara BTS 4G, di mana kalau dari Johnny G. Plate kita mendengarkan duplik kemarin yang meminta untuk membuka 24 rekening atas nama anak, istri dan juga perusahaannya, di mana dari penasihat hukum menyampaikan bahwa tidak ada aliran dana yang ditemukan mengalir ke 24 rekening tersebut. Sementara kalau dari Ana Ahmad Latif, penasihat hukum ini meminta untuk majelis hakim mengurangi denda atau uang pengganti yang dimintai kepada terdakwa lantaran Anang Ahmad Latif hanya menerima uang sebesar 5 miliar rupiah saja. Lalu sementara untuk Yohan Suryanto, dalam dupliknya menyampaikan bahwa dirinya tidak bertemu dengan kontraktor maupun juga dengan subkontraktor secara tidak sah dalam rangka menentukan pelaksanaan pekerjaan sebelum diumumkannya lelang pengadaan proyek BTS. Kita akan saksikan bersama Glenis dan juga saudara apakah ketiganya mendapatkan vonis ataupun juga putusan sesuai dengan tuntutan atau tidak. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dan saudara, demikian Kompas Update, saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Polisi tak mau gegabah soal penyebab pasti kematian dari mahasiswi UNER yang tewas di dalam mobil. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat.
Gibran Rakabuming Raka mengaku hingga saat ini belum ada pembicaraan soal dirinya akan berlabuh ke Partai Golkar. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan terkait dengan pendaratan helikopter di kawasan Pangandaran yang merusak 13 warung. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Johar Baru, Jakarta Pusat pada Senin malam. Api dipicu ledakan kompor di salah satu rumah warga. Warga dibuat panik saat api terus berkobar menghanguskan sejumlah bangunan di permukiman padat penduduk, tepatnya di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat Senin malam. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api dengan cepat terus membesar. Warga berupaya menyelamatkan harta benda mereka dari amukan api. Diduga ledakan kompor dari salah satu rumah warga menjadi pemicu kebakaran. Petugas damkar menerjunkan 17 unit mobil untuk menjinakkan api. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur pada Selasa siang. Diduga peristiwa ini akibat korsleting listrik. Kobaran api membakar sebuah rumah di Lubang Buaya, Jakarta Timur Selasa siang. Warga sekitar pun panik. Mereka berusaha memadamkan api menggunakan peralatan seadanya, tetapi api sulit untuk dijinakkan. Petugas damkar yang tiba di lokasi menurunkan 17 unit mobil dan berhasil memadamkan api yang diduga terjadi akibat korsleting listrik. Api tambah melebar. Awas listrik Pak, Saudara, para pelajar di Batu Sangkar, Sumatera Barat terlibat aksi saling dorong dengan pemilik lahan yang sudah memblokir gedung sekolah mereka. Bahkan mereka memaksa masuk ke sekolah yang disegel itu. Para pelajar ini, saudara, memaksa masuk ke dalam sekolah mereka yang sudah disegel oleh pemilik lahan. Aksi saling dorong tak terhindarkan lantaran mereka ingin kembali bersekolah untuk menuntut ilmu. Pemilik lahan mengaku jika pemblokadaan ini terjadi karena pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar mensertifikatkan tanah sekolah secara sepihak. Padahal pihak keluarga memiliki alas hak lahan sejak 1953 silam. Dapati berkas dari Pemda Tanah Datar untuk berusaha untuk mensertifikatkan lahan kami di sini. Berapa kali? 5 kali kami surati sampai terakhir 1 November hingga 5 November kami tunggu etikat baik dari Bupati untuk bermusyawarah dengan kami. Akibat aksi dorong saat memaksa masuk sekolah yang disegel, 1 orang pelajar terluka. Korban mengalami luka di bagian bahu kiri karena terjatuh. Saat ini korban sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Bupati Kabupaten Tanah Datar menyatakan akan menanggung semua biaya perawatan korban. Sementara itu, Dinas Pendidikan Tanah Datar mengaku akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan upaya negosiasi. Itu termasuk aset pemerintah. Jadi saya serah terima dengan Bupati dulu dan dengan sebelum-sebelumnya Bupati bahwa itu adalah aset pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Itu setahu saya. Informasi selanjutnya, saudara, putra sulung Presiden Joko Widodo sekaligus bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, menyebutkan belum ada pembicaraan ihwal dirinya akan berlabuh di Partai Golkar. Hal itu diungkapkan bacawa Pres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa siang. Saat dimintai konfirmasi soal apakah ia bergabung dengan Partai Golkar, Gibran membantah hal itu. Sudah dijawab Mbak Puan, sudah dijawab Pak Hasto, sudah dijawab Pak Komarudin. Belum ada pembicaraan seperti itu. Tapi ada pandangan Mas terkait partai, Mas?
Saudara Presiden Joko Widodo lagi-lagi menekankan soal pentingnya pemimpin kuat yang bisa menghadapi tantangan dan membawa Indonesia menjadi negara maju. Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII di Jakarta Timur Selasa pagi. Ia menggarisbawahi pentingnya pemimpin kuat yang bisa menghadapi tantangan dan ketidakpastian global. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Saudara Wali Kota Medan yang juga kader PDI Perjuangan Bobi Nasution telah menegaskan mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Alasannya karena masih memiliki hubungan kekerabatan. Usai dimintai klarifikasi sekitar 1 jam lamanya pada Senin kemarin, Saudara, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun ini mengungkap salah satu alasan Bobi Nasution memberi dukungan untuk Prabowo Gibran. Awalnya Bobi Nasution tetap ingin bersama PDIP meski mendukung Prabowo Gibran. Namun PDIP menegaskan bahwa kadernya dilarang bermain dua kaki. Keputusan berbeda dengan partainya yang mengusung Ganjar Mahfud diambil Bobi karena adanya hubungan kekerabatan. Karena dia juga mau ke sana, ya, dia juga mau ke sana, tapi dia juga ingin tetap ada di sini, kan nggak bisa begitu. Jadi sudahlah kita mengerti perasaannya, silakan yuk ke sana, tapi kau harus mengundurkan diri dari sini. Oke? Ya dia pasti alasan hubungan kekerabatan lah, itu tidak perlu ditanya itu. Tanya Mas Bobi, jangan tanya saya yang pergi. Usai melakukan klarifikasi, Bobi Nasution pun diberikan waktu untuk kembali memikirkan pilihannya. Jika tetap mendukung Prabowo Gibran, Bobi diminta untuk mengundurkan diri dari PDIP dan menyerahkan KTA-nya. Di gedung DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Bobi melakukan klarifikasi. Bobi pun masih memiliki waktu untuk memikirkan kembali pilihannya sebelum mengundurkan dari PDI Perjuangan. Namun jika tetap akan mendukung Prabowo Gibran, Bobi harus segera menyerahkan kartu tanda anggota PDIP. Ya Mas, apa Mas? Apa aja Pak pemirsaannya Pak? Sudah saya sampaikan ke Komarudin Watubun tadi. Ya, nanti dalam beberapa hari lagi. Jadi keputusannya gimana Pak? Siapa enggak Mas terkait dukungan Mas Gibran? Dari PDIP-nya gimana Pak? Dari PDIP-nya gimana Pak? Sorotan lainnya, Saudara, sidang putusan Majelis Kehormatan MK terhadap 9 hakim MK diwarnai dengan aksi unjuk rasa di Jalan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat. Aksi dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap hakim MK. Puluhan massa yang menamakan diri Indonesia Mapan menggelar aksi sujud syukur sebagai bentuk dukungan terhadap keputusan MK nomor 90 tahun 2023 terkait dengan batas usia Capres-Cawapres. Pasalnya mereka menganggap keputusan ini memberikan kesempatan bagi kaum anak muda untuk maju Pilpres. Namun koordinator aksi ini, Saudara, menyatakan akan tetap menghormati apapun hasil keputusan MK-MK. Konsisten dengan apa yang kemudian sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dengan adanya putusan tersebut dan memberikan kesempatan untuk anak muda, sehingga kami datang ke sini sebagai bentuk apresiasi. Saudara, kembali digugat, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang soal syarat usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun Rabu besok. Hal itu sesuai dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Kami kutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Saudara, jadwal sidang Rabu 8 November 2023 akan digelar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini, pemohon berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju Capres-Cawapres dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur. Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro kontra. Saudara, MK putuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Ia diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Usai jeda kami kembali. Sampai 60% liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Kuah shoyu yang segar menenteramkan.
Kehadiran Naruto Maki menyempurnakan kenyamanan otentiknya. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Mangsoku. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. One tunnel esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit pingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit pingit. Mie sedap rawit pingit ayam jerih. Dari Wisma. Baru Neo Ultra Cup Gold. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV.
Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Tiga, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dinyatakan tidak bersalah terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK. Namun Arief Hidayat terbukti bersalah karena melanggar kode etik dan perilaku atas pernyataannya di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Dua, hakim terlapor terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Tiga, hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim dan pembiaran praktek benturan kepentingan yang hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman dinilai melakukan pelanggaran berat etik dan perilaku. Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 PU 21/2023. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Saudara, atas putusan pelanggaran etik berat dan sanksi terhadap Anwar Usman, satu anggota Majelis Kehormatan MK, Bintan Saragih, mengajukan dissenting opinion. Bintan menyebut seharusnya Anwar Usman mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam membuat kesimpulan dan penentuan sanksi terhadap hakim terlapor Anwar Usman, kami berbeda. Dengan saya harus memberikan dissenting opinion. Pembelaan memberi putusan pada pelanggaran kode etik ini dari perilaku dan perilaku hakim konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi. Saudara, usai jeda, berita utama masih akan hadir untuk Anda dengan informasi lain. Salah satu di antaranya mengenai polisi tak ingin gegabah dalam menentukan penyebab pasti dari kematian mahasiswi yang tewas di dalam mobil. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku Approve, Aku
minum sebelum makan. Baru mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Miswa. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang aku approve. Aku approve dan aku approve Pro. Aku approve, aku approve. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Ini semangat Indonesia. Semangat yang memacu Telkomsel untuk turut serta memajukan bangsa ini. Telkomsel, semangat Indonesia. Salah satu penyangga ibu kota di umur yang relatif muda, Tangerang Selatan terkenal dengan infrastrukturnya yang modern, aksesibilitas fasilitas dan ruang publik, serta kemajuan ekonominya. Hal ini tak lepas dari sosok milenial dan pemimpin muda dengan upaya-upaya yang inovatif dan inspiratif. Apa saja program-program inovatifnya? Siapakah dia? Temukan jawabannya dalam Bincang Kita, Rabu 8 November pukul 2 siang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saudara, Anda mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gelorakan euforia gelaran internasional talenta muda di Indonesia. Kejar informasi terkini dari dalam dan luar arena. Jadilah saksi lahirnya para bintang penguasa lapangan hijau masa depan. Tangkap semuanya dalam Sapa Bintang Muda. Mulai 10 November, Senin sampai Jumat, pukul 2 siang. Live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai